Tadi malam, melihat ke dalam dari atas kota, meskipun tidak bisa digambarkan sebagai ribuan, tetapi titik-titik kecil sinar masih memberi seseorang perasaan hangat. Tetapi bagi Xiao Fan, mungkin itu adalah tempat yang paling asing baginya. Dia menyaksikan pemandangan itu dalam diam dan kemudian berbalik. Di tembok kota yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu kuat, tidak ada seorang pun. Angin malam yang menderu bertiup dari hutan belantara yang luas di luar kota Heyang, menyapu melewati tembok kota yang diperangi dari bencana binatang iblis, ke dia dan Zhou Yixian. Untuk beberapa alasan, Xiao Huan dan Tao Anjing Liar tidak ada di sana, hanya Zhou Yixian dan Xiao Fan pada malam hari ini, berdiri di tembok kota. Zhou Yixian tampak sangat tenang, tangannya masih memegang tiang bambu dengan spanduk, tangan yang lain memiliki sebotol anggur, meneguk banyak, dia menghela nafas dengan puas. Anggur yang enak. Dia berbicara dengan gembira dalam kata-katanya lalu berbicara kepada Xiao Fan, anggurnya masih hangat, apakah kamu mau? Xiao Fan diam-diam menggelengkan kepalanya, berkata, senior, kamu bisa memilikinya sendiri. Zhou Yixian, hei, tertawa dan kembali meneguk, namun setelah seteguk ini, dia mengocok botol dan melemparkannya dengan santai. Sepertinya hanya ada seteguk yang tersisa dan merasa tidak enak, dia mencoba bertanya pada Xiao Fan. Malam ini, bulan cerah dan bintang-bintang jarang, cahaya bulan seperti air, tembok kota yang terpencil diterangi dengan cukup terang. Zhou Yixian setelah minum, menatap ke langit dan tampak tenggelam dalam pikiran, untuk sesaat tidak berbicara. Xiao Fan berjalan ke dinding, matanya malah mendarat di tempat tertentu di dinding bata, ada luka cakar yang dalam, di samping luka, bahkan lebih banyak luka menghiasi batu bata dengan pemandangan yang menakutkan. Ini ditinggalkan oleh binatang iblis yang tak terhitung banyaknya dari bencana. Zhou Yixian tidak tahu sejak kapan, berjalan mendekat, berkata dengan lemah. Di tembok kota yang mereka kunjungi, lelaki tua yang telah menjelajahi dunia ini tidak membuat lelucon seperti biasanya, malah dari pandangan Xiao Fan, dia terlihat penyayang. Xiao Fan mengulurkan tangannya, dengan lembut menyapu melewati luka yang dalam, di ujung jarinya, rasanya astringen, kasar dan keras, tidak tahu berapa banyak jiwa yang tidak bersalah, telah berteriak di bawah tanda cakar ini. Dia terdiam untuk waktu yang lama, di kota Heyang, apakah ada banyak rakyat jelata yang tidak bersalah terbunuh? Zhou Yixian menghela nafas, berjalan ke sisi tembok dan melihat ke bawah, di matanya, itu memantulkan cahaya di kota, banyak, meskipun banyak dari mereka telah memulai lebih awal dan melarikan diri ke utara. Tetapi setidaknya ada 50% rakyat jelata yang kehilangan nyawa dan mati oleh binatang buas itu. Xiao Fan memandang Zhou Yixian, tiba-tiba berbicara, senior, rakyat jelata yang tidak bersalah yang Anda bicarakan, masing-masing dari mereka adalah manusia yang sama dengan kita, setiap orang dari mereka hidup dengan baik, belum lagi semuanya, tetapi setidaknya 90% dari mereka semua tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi mengapa mereka mengalami bencana yang tidak terduga ini? Dan dengan kehidupan normal mereka, apa yang menyebabkannya? Zhou Yixian memandang Xiao Fan, tangannya di tembok kota, berkata, hari ini kamu dapat berdiri di sini, dan rakyat jelata itu kehilangan nyawa mereka yang tidak bersalah. Aku bertanya padamu, menurutmu apa alasannya? Xiao Fan terdiam untuk waktu yang lama, saya berbeda dari mereka, saya berlatih Taoisme, bahkan jika binatang iblis datang, saya dapat menghindarinya. Zhou Yixian mengangguk, berkata, begitulah, Anda melihat semua orang sama, semua memiliki pandangan alam besar dan pandangan jauh ke depan dalam pikiran, seperti Buddha kuil Tianyin mengatakan bahwa setiap orang sama, inilah artinya. Sebenarnya menurut pepatah Buddhis, tidak hanya manusia, bahkan semut dan binatang buas, tidak berbeda dengan kita. Dia berhenti, tersenyum dan melanjutkan, namun, di dunia ini, bagaimana mungkin hanya satu jenis yang bisa melihat emosi masa lalu? Anda memiliki kemampuan hebat, memiliki kekuatan, dan dapat melarikan diri dari situasi putus asa, dan telah melampaui orang-orang biasa, meskipun dikatakan bahwa semua orang sama, tetapi dalam nuansa. Wajah Xiao Fan menunjukkan ekspresi bingung, menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, saya tidak ingin melampaui rakyat jelata dan juga tidak memiliki belas kasihan untuk menyelamatkan orang-orang, meskipun saya berlatih Tao, tetapi saya tidak memiliki minat sedikit pun dalam keabadian. Zhou Yixian dengan acuh tak acuh bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Xiao Fan tertawa getir, diam-diam berkata, ini masalahnya. Apa yang saya inginkan, bahkan saya sendiri juga tidak tahu. Ekspresi wajahnya berubah, bulan yang cerah berangsur-angsur bergeser ke tengah, cahaya bulan bahkan lebih cemerlang, bersinar dari langit, menarik bayangannya lebih lama.
Zhou Yixian tidak berbicara, diam-diam memperhatikan Xiao Fan, hanya saja dalam tatapannya, itu berbeda dari waktu biasanya, meskipun berdiri di depannya adalah Xiao Fan yang merupakan satu-satunya di dunia yang berlatih 4 volume. Tiansu, keterampilannya sudah mencapai tingkat yang tak terduga, tetapi saat ini Zhou Yixian tampak lebih besar darinya. Sikap ilmiahnya, ketenangannya, angin malam menyapu rambut abu-abu di sisi kepalanya, bahkan cahaya bulan yang terang, tampak berkumpul dengan tenang di sisinya. Tapi Xiao Fan tidak merasakan sesuatu yang berbeda, pada kenyataannya, Zhou Yixian hanya diam-diam berdiri di depannya, dan dia sendiri tenggelam dalam pikirannya. Setelah waktu yang lama, Xiao Fan tersenyum pahit, berkata, sepertinya saya benar-benar tidak berguna, bahkan untuk apa saya hidup, apa yang saya inginkan, saya juga tidak dapat memahaminya. Zhou Yixian dengan tenang menatap Xiao Fan, senyum tipis di bibirnya, berkata, kamu salah, anak muda. Xiao Fan tercengang, ini adalah pertama kalinya dia mendengar Zhou Yixian memanggilnya sebagai anak muda, tetapi ini bukan poin yang penting, setelah beberapa saat dia berkata, tolong senior, kamu bilang aku salah, di mana aku salah? Zhou Yixian dengan acuh tak acuh berkata, kamu berpikir bahwa kamu tidak berguna ketika kamu tidak dapat memahami pertanyaan ini. Bagiku, sebaliknya, kamu dapat memikirkan pertanyaan ini, kamu telah melampaui yang lain dalam hal ini. Dunia ini. Xiao Fan terkejut, berkata, apa? Zhou Yixian tersenyum, memberi isyarat padanya dan berkata, datang dan lihat. Xiao Fan berjalan ke arahnya, mengikuti jarinya menunjuk ke kota dan melihat, di kota Heyang, di bawah sinar bulan, bintik-bintik cahaya dalam ketenangan, berkelap-kelip tanpa henti. Zhou Yixian memperhatikan sinar-sinar itu, tatapannya juga mengandung perasaan campur aduk, setelah beberapa saat bertanya dengan tenang, apa yang kamu lihat? Xiao Fan berkata, ini semua adalah cahaya lilin dari banyak rumah rakyat jelata. Zhou Yixian mengangguk dan berkata, itu benar, itu adalah sinar rumah tangga. Setiap titik cahaya, seperti orang yang hidup, mereka semua hidup di dunia ini, mungkin senang atau mungkin tidak senang dengan hidup mereka, tetapi mereka akhirnya masih harus hidup. Izinkan saya memberitahu Anda, di makhluk hidup yang beraneka ragam ini, bagaimana banyak yang hanya hidup hanya demi itu, dan seseorang sepertimu yang berada dalam kesusahan saat merenungkan alasan mengapa kita hidup, tidak ada satu dari 10.000. Xiao Fan terdiam, dia tidak pernah berpikir seperti ini, tetapi mendengar dari Zhou Yixian, sepertinya sangat logis, dia tidak dapat melawan. Zhou Yixian memperhatikannya, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih, tetapi menghilang dengan sekejap, dan kemudian dia menghela nafas, mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Xiao Fan. Xiao Fan, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa dia terkejut, tetapi pikirannya memang dalam kekacauan, dengan keterampilannya saat ini dan reaksi pertahanan alami, dia secara tidak sadar menghindari tangan Zhou Yixian, tetapi hal aneh terjadi, Zhou Yixian yang tidak jelas dan biasanya ceroboh, tangan yang melayang itu, dengan kultivasi Xiao Fan saat ini, sebenarnya tidak berhasil menghindarinya, dan begitu saja ditepuk oleh Zhou Yixian. Pikiran Xiao Fan benar-benar kaget, sebelum dia sempat bereaksi, malah kata-kata yang membuatnya semakin kaget datang dari Zhou Yixian. Selain itu, kamu adalah satu-satunya di dunia ini yang telah berlatih 4 volume Tiansu, bagaimana kamu sama dengan yang lain? Begitu kata-kata itu diucapkan, Xiao Fan bingung, masalah ini selalu menjadi rahasianya. Faktanya, volume ketiga dari Perbendaharaan Kaisar Surgawi dan volume keempat dari Tembok Giok tanpa kata Kuil Tianyin, bahkan Lu Sueki dan para biarawan Kuil Tianyin itu, tidak tahu bahwa prasasti misterius itu berasal dari Tiansu, hanya dia dari awal sampai akhir yang telah berlatih dan begitu mengerti bahwa itu adalah volume keempat Tiansu. Dan pada saat itu, Zhou Yixian malah dengan jelas berbicara tentang rahasia ini, bagaimana mungkin dia tidak kaget, sesaat wajahnya penuh ketidakpercayaan, menatap Zhou Yixian. Zhou Yixian tersenyum tipis, berkata, meskipun kamu terkejut, tetapi kamu tidak harus seperti ini. Xiao Fan dengan hati-hati menilai pria tua ini di depannya, setelah waktu yang lama, tiba-tiba tersenyum, melangkah mundur, mengatur pakaiannya dengan benar dan dengan hormat membungkuk, junior tidak sopan, di masa lalu senior yang diremehkan, tapi saya masih bingung, harap senior dapat mencerahkan saya. Wajah Zhou Yixian tenang, di depannya ada sosok yang namanya mengguncang dunia, sangat menghormatinya, dia tampaknya tidak memiliki rasa malu sedikit pun, hanya berkata, apa yang Anda rasakan bingung dan bingung, jika apa yang orang lain bisa katakan padamu, dengan Tiansumu yang tak berbentuk dan penuh teka-teki, bagaimana mungkin kau tidak mengetahuinya? Xiao Fan terdiam, perlahan berkata, mungkinkah apa yang dipikirkan senior,
masalah yang membingungkan junior, sebenarnya tidak dapat diselesaikan. Zhou Yixian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Iya, memahami dirimu sendiri. Buddha ada di dalam hati dan bukan di luar tubuh. Disinilah Tian Su, mirip dengan agama Buddha." Zhou Yixian berkata, "Dan memang begitu. Apa alasan untuk hidup? Itu harus menjadi sesuatu yang harus Anda sadari sendiri. Saya mungkin bisa menunjukkan jalannya, tetapi saya mungkin tidak mengatakan apa yang ingin Anda dengar." Setelah berbicara, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya ke belakang, berjalan ke samping. Xiao Fan terdiam lagi, setelah beberapa lama, ekspresi bingung masih di wajahnya. Dia berkata, "Hidup, mati, perpisahan, pergi, saya hanya melihat 4 kata ini sepanjang hidup, ingin berkonsultasi dengan senior, apakah hidup menderita secara inheren?" Zhou Yixian tersenyum dan berkata, salah. Sepanjang hidupmu jalanmu kasar, jadi kamu pikir semua orang menderita. Sebenarnya tidak begitu, beritahu saya jika Anda melakukannya. Izinkan saya bertanya, apakah menurut Anda hidup Anda sulit?" Xiao Fan terkejut, ingin berbicara, tetapi berhenti. Zhou Yixian sudah tertawa dan berkata, "Kenapa, tidak mudah untuk mengatakannya kan? Bahkan jika kita menerima kematian guru dan Xinyanmu baru-baru ini, apakah menurutmu hidup mereka sulit?" Xiao Fan tergagap berkata, "Guru dan Xinyang mereka." Zhou Yixian dengan sungguh-sungguh berkata, "Tian Bolis meninggal dengan layak, karena dia meninggal tanpa penyesalan, pergi dengan senyuman, Xinyang Musuru, sangat mencintai gurumu, tidak mau hidup sendiri. Kamu pikir dia bunuh diri karena dia berduka, tetapi kamu tidak tahu bahwa di mana jiwanya, untuk bisa bersama suaminya, adalah sukacita yang terbesar." Xiao Fan bingung, tidak dapat berbicara. Zhou Yixian dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu sedih karena pasangan Tian Bolis, tetapi kamu tidak tahu bahwa mereka mungkin paling mengerti dan yang paling sedikit menyesal, menilai orang lain sendiri, bukankah itu konyol?" Berbicara sampai di sini, Zhou Yixian tiba-tiba tersenyum, menatap Xiao Fan, "Apakah kamu takut mati?" Xiao Fan ragu-ragu sejenak, diam-diam menghela nafas dan berkata, "Takut." Zhou Yixian berkata, "Oh, kalau begitu saya harus bertanya kepada Anda, apa yang Anda takutkan, apakah itu kematian itu sendiri?" Xiao Fan diam-diam menggelengkan kepalanya, "Karena saya tidak tertarik pada keabadian, tentu saja saya tidak peduli dengan kematian, yang saya takutkan adalah setelah saya mati, saya tidak dapat memenuhi keinginan saya." Zhou Yixian tertawa dan berkata, "Kalau begitu, ini dia. Karena Anda dapat melihat kehidupan dan kematian masa lalu, namun di dalam hati Anda ada sesuatu yang lebih penting daripada hidup dan mati. Daripada Anda mencoba bertanya kepada saya dengan segala cara yang mungkin, mengapa Anda tidak memikirkan hal-hal ini yang lebih penting bagi Anda?" Xiao Fan mengerutkan kening, matanya berkilat, sepertinya telah memahami sesuatu, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kelegaan, sebaliknya dia kembali tenggelam dalam perenungan. Zhou Yixian tidak mengganggunya, diam-diam berjalan ke samping, melihat ke atas, melihat bulan yang cerah, cahaya bulan seperti air, tumpah sepenuhnya. Di hutan belantara yang luas, angin malam bertiup, bintang-bintang bergeser dan waktu berlalu, cakrawala yang tak terbatas. Dia menatap untuk waktu yang lama, tiba-tiba menghela nafas panjang. Suara Xiao Fan terdengar dari belakang, "Senior, apakah Anda memiliki sesuatu di hati Anda yang tidak dapat Anda lewati?" "Saya." Zhou Yixian tidak menoleh, masih melihat bulan purnama di ufuk jauh. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan lemah, "Karena aku masih mengembara di dunia ini, aku masih memiliki pikiran yang tidak bisa aku lewati." Petik 2. "Oh, apa itu?" Zhou Yixian tersenyum dan berkata, "Apa yang tidak bisa saya lihat, apakah ini reinkarnasi?" Bukit Qingyun, lembah bambu kecil. Selama ini, hanya ada betina di lembah bambu kecil, oleh karena itu suasana di sini dibandingkan dengan cabang-cabang lain di Qingyun, selalu tenang dan damai, bahkan di siang hari, berjam-jam ketenangan, hanya tangisan burung dan wewangian bunga bergema di lembah yang indah ini. Namun sejak Guru Suyue membawa para murid kembali dari pemakaman di lembah bambu besar, suasana di lembah bambu kecil mengandung kesungguhan dan tekanan dalam ketenangan. Banyak murid yang lebih muda untuk pertama kalinya melihat kesedihan dan kesepian yang tidak dapat disembunyikan oleh Guru Suyue, dan dengan keterampilannya saat ini, dia seharusnya tidak terpengaruh oleh emosi untuk waktu yang lama. Wen Min selalu menjadi orang yang paling mengerti Guru Suyue. Dia sudah memberitahu gadis-gadis itu, bahwa mereka harus menjaga diri mereka sendiri, terutama untuk tidak berbicara dan tertawa keras agar tidak memprovokasi guru mereka. Di bawah batasan seperti itu, lembah bambu kecil secara alami dalam selimut kesunyian.
Dan sejak kembali dari lembah bambu besar, Guru Suyue mengunci diri di gubuk bambunya. Wen Min memberanikan diri dan pergi ke depan untuk menyapa gurunya, tetapi tidak mendapat izin untuk masuk. Wen Min entah bagaimana mulai khawatir. Hari ini, Wen Min sudah tidak melihat gurunya selama sehari semalam. Khawatir, dia pergi mencari Lu Sueki. Lu Sueki tidak terlihat dalam suasana hati yang baik, awalnya tidak mau pergi, tetapi setelah Wen Min membujuknya beberapa kali, dia juga khawatir dan pergi dengan Wen Min. Keduanya datang ke hutan bambu, berdiri di depan gubuk. Wen Min memberi isyarat kepada Lu Sueki. Lu Sueki ragu-ragu dan berjalan, mengetuk dengan lembut dan berkata, "Guru, murid Lu Sueki dan kakak perempuan Wen memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan guru." Di dalam gubuk itu sunyi, tidak ada yang menjawab. Lu Sueki dan Wen Min saling memandang. Wen Min mengerutkan kening, bahkan lebih khawatir. Sebenarnya dengan karakter Guru Suyue, dia sedikit berbeda dari yang lain. Di masa lalu tidak hanya dia mengabaikan murid-muridnya sebelumnya, ada juga insiden di mana dia bahkan menghilang selama beberapa hari, tetapi untuk beberapa alasan, setelah mereka kembali dari pemakaman, mereka tahu sampai tingkat tertentu alasan dan penyebabnya, dan lebih sensitif terhadap perilakunya beberapa hari ini. Wen Min terbatuk dan sedikit mengangkat suaranya, "Guru, pagi ini kakak senior Xiao Yichai mengirim seseorang dengan surat, murid akan membawanya sekarang." Diam lagi dari gubuk, Wen Min mengambil napas dalam-dalam, berjalan ke depan dan mendorong membuka pintu. Lu Sueki mengikuti di belakangnya. Keduanya memasuki gubuk, melihat sekeliling, kedua alis mereka berkerut. Gubuk itu tidak terlalu besar dan perabotan di dalamnya sederhana. Sekilas, mereka tidak melihat Guru Suyue. Wen Min menghela nafas, berkata, "Guru sebenarnya tidak ada di sini, aku ingin tahu kemana dia pergi." Lu Sueki diam-diam menggelengkan kepalanya, berkata, "Kakak perempuan, lebih baik kita kembali dulu, atau mungkin kita terlalu khawatir. Guru dan bibi guru suruh meskipun sangat dekat, paling dia hanya akan bersedih, kurasa tidak akan terjadi apa-apa." Petik 2. Wen Min mengangguk, berkata, "Kami hanya bisa melakukannya, tetapi saya masih merasa tidak nyaman." Lu Sueki menghela nafas pelan, menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik dan berjalan keluar. Wen Min melihat sekeliling gubuk lagi, lalu mengeluarkan surat dan meletakkannya di atas meja, dan berjalan keluar juga. Pintu gubuk ditutup olehnya, membuat suara, "Pa," ringan. Di gubuk, keheningan turun lagi. Melangkah keluar dari gubuk, Wen Min melihat Lu Sueki berdiri di samping dan berjalan mendekat dan berkata, "Adik perempuan, apakah kamu akan kembali sekarang?" Lu Sueki menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, "Karena aku sudah keluar, aku berpikir untuk berjalan-jalan, duduk di kamar sepanjang waktu juga membuatku frustrasi." Wen Min mengangguk dan berkata, "Itu benar juga, kalau begitu kamu hati-hati sendiri, aku akan kembali dulu." Lu Sueki mengangguk dan berkata, "Ya, hati-hati kakak senior." Wen Min tersenyum, berbalik dan pergi. Menyaksikan sosoknya berangsur-angsur menghilang ke dalam hutan, Lu Sueki berdiri di tempatnya dan untuk sesaat, tidak tahu kemana dia harus pergi, dan berjalan tanpa tujuan. Jauh di dalam hutan bambu, di mana-mana hijau, angin gunung bertiup melewati suatu tempat yang tinggi, daun bambu berdesir dengan angin, membuat suara, sasa. Di tanah yang lembab, tunas-tunas baru menerobos bumi, orang sering bisa melihat kepala bambu yang tajam menyembul dari tanah, penuh vitalitas. Di suatu tempat yang jauh, di mana bambu-bambunya lebat, jeritan burung yang jernih terdengar, bahkan udara di sekitarnya, tercium dengan aroma bambu yang unik. Lu Sueki menarik napas dalam-dalam, udara di sini tidak membawa bau dari dunia fana, inilah yang paling mereka cintai, praktisi Taoisme, cintai, itu juga alasan mengapa setiap praktisi Taoisme yang dibudidayakan tinggal jauh dari manusia. Hanya saja, tubuhnya meskipun jauh dari kehidupan fana, tetapi emosi dan perasaan fana, sepertinya tidak pernah pergi. Dia berjalan tanpa tujuan seperti itu, tanpa sengaja, dia tiba-tiba menyadari dengan kaget, dia telah datang ke belakang gunung lagi, dia tertawa pahit, meskipun dia tidak berniat untuk datang ke sini hari ini tapi mungkin karena dia pernah berkunjung ke sini. Sebagian besar waktu, kakinya membawanya ke sini sendiri. Namun karena dia sudah ada di sini, Lu Sueki tidak berbalik, terus mendaki gunung, menaiki tangga batu, tidak jauh darinya adalah platform bulan purnama yang terpencil. Saat ini adalah siang hari, selain itu karena Guru Suyue sedang tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini, bahkan tidak ada satu murid pun yang datang ke tempat terpencil ini, sebaliknya lingkungan tampak lebih tenang, untungnya Lu Sueki selalu terbiasa dengan keheningan seperti itu dan berjalan mendekat. Setiap rumput dan pohon, setiap batu dan batu, dia sangat akrab.
Tanpa diduga ketika dia melangkah ke platform bulan purnama, dia terkejut, di depan platform bulan purnama, ada seseorang yang berdiri di sana sendirian, jubah orang itu berkibar menari oleh angin gunung, sosok belakang sangat akrab, itu adalah Sui Yue. Tuan yang dia dan Wen Min tidak dapat temukan. Lu Sueki tercengang, berjalan dan membungkuk kepada gurunya, Guru. Guru Sui Yue terkejut, sepertinya dia tidak menyadari seseorang datang dari belakang, berbalik dan melihat Lu Sueki, mengangguk dan berkata, "Ah, itu Sueki." Lu Sueki menatap guru Sui Yue, melihat mentornya terlihat agak pucat, ekspresinya masih berduka tapi yang lebih menyedihkan. Hatinya khawatir, berkata, "Guru, angin kencang di sini, Anda harus menjaga kesehatan Anda." Guru Sui Yue tertawa dan berkata, "Kamu biasanya berdiri di sini sepanjang hari, namun aku tidak melihat kamu terpengaruh, meskipun tulang tuaku tidak dapat dibandingkan dengan kamu, anak-anak muda, tetapi aku masih tidak terlalu lemah melawan angin." Lu Sueki terkejut, buru-buru berkata, "Guru, murid tidak memiliki niat itu, saya." Guru Sui Yue dengan lelah melambaikan tangannya, senyum pahit samar di bibirnya, berkata, "Aku tahu, kamu tidak perlu menjelaskannya." Lu Sueki terdiam, berdiri di samping gurunya dan untuk saat ini, tidak tahu harus berkata apa. Dan guru Sui Yue sepertinya tidak bermaksud untuk berbicara, guru dan muridnya untuk saat ini terdiam. Dan tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, guru Sui Yue menatap ke depan, tiba-tiba berkata, "Apakah menurut Anda pemandangan di platform bulan purnama ini indah?" Lu Sueki tertegun sejenak, tidak mengetahui alasan pertanyaan gurunya, tetapi dia masih menjawab dengan jujur, "Selalu dikatakan bahwa pemandangan biasanya berada di puncak yang berbahaya, di sini bebatuan menjorok berbahaya, tebing terjal menggantung sendirian di udara. Melihat ke atas, lautan awan seperti ombak laut, pegunungan hijau sebagai pendamping, itu adalah pemandangan yang luar biasa." Guru Sui Yue menganggukkan kepalanya, matanya sedikit berkabut, dengan suara lambat berkata, "Sebenarnya bertahun-tahun yang lalu, ketika bibi guru suruhmu masih berlatih di lembah bambu kecil, dia juga sepertimu, sangat menyukai pemandangan di sini dan sering menyelinap ke sini untuk bermain." Lu Sueki terkejut, menatap guru Sui Yue, melihatnya menghela nafas pelan, berkata, "Su adik perempuan dan saya tumbuh bersama. Sebenarnya saya hanya bergabung dengan bimbingan mentor saya Zenyu Grandmaster 1 tahun lebih awal darinya. Ketika kami masih muda, kami makan di meja yang sama, berbagi ranjang yang sama. Kami benar-benar seperti saudara kandung. Karakternya lebih hidup daripada saya, tetapi suka menyelinap ke sini sendirian, dan setiap kali dia merasa bersalah, dia juga datang ke platform bulan purnama ini, merajuk sendirian." Sudut bibir guru Sui Yue bergerak sedikit, seolah-olah mengingat kejadian masa lalu, ekspresi geli, tetapi sebelum senyumnya terbentuk, itu digantikan oleh ekspresi kosong yang lebih dalam yang berisi perasaan perubahan hidup. "Tapi, sejak dia menikah, dia tidak pernah datang ke sini lagi." Lu Sueki diam-diam mendengarkan gurunya, dengan tenang berkata, "Guru, ketika bibi guru Su menikahi paman guru lembah bambu besar Tian, apakah Anda tidak senang?" Guru Sui Yue tercengang dan kemudian menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, "Tian Bolis meskipun pemarah dan karakternya entah bagaimana tidak menyenangkan, tetapi dia adalah pasangan yang ideal, bibi guru Su Anda menikahinya, itu adalah kekayaannya, dia memiliki penilaian yang baik." Lu Sueki agak terkejut ketika mendengar itu, semua orang tahu bahwa guru Sui Yue tidak menyukai Tian Bolis, tetapi tiba-tiba pandangannya seperti ini, mau tidak mau bertanya, "Kalau begitu dulu kamu masih memperlakukan paman guru Tian seperti itu?" Berbicara di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti. Guru Sui Yue tersenyum dan berkata, masih memelototinya, berbicara dengan dingin padanya kan. Lu Sueki memerah dan berkata, "Murid tidak berani berpikir seperti itu." Guru Sui Yue dengan acuh tak acuh berkata, "Cara saya memperlakukannya, bukanlah sesuatu yang tabu atau perlu dikhawatirkan. Tapi meskipun saya tidak rukun dengan Tian Bolis tapi sejujurnya, dia bukan orang jahat, di sekte King Yun kami, tidak ada orang yang bisa melampaui dia." Guru Sui Yue tiba-tiba teringat sesuatu, alisnya berkerut, berkata, "Murid tertua Tian Bolis, disebut Song Daren kan?" Lu Sueki mengangguk, tetapi bertanya-tanya mengapa gurunya tiba-tiba bertanya tentang Song Daren dan berkata, "Ya, saat ini kakak senior Song telah mengambil alih posisi pemimpin cabang lembah bambu besar." "Guru, mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang kakak laki-laki Song?" Petik 2. Guru Sui Yue terdiam beberapa saat, berkata, "Kakak perempuan senior Wen Min itu, apakah dia bertukar pandang dengan Song Daren ini?" Lu Sueki tercengang, untuk sesaat tidak tahu harus berkata apa.
Wenmin dan Song Daren memang memiliki perasaan satu sama lain dan kebanyakan dari mereka tahu itu. Para murid lembah bambu kecil biasanya menggoda Wenmin tentang hal itu. Namun Tian Bolis pernah datang dan melamar Song Daren, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Guru Sui Yue, menyebabkan Wenmin menjadi diam-diam tertekan dan tidak bahagia selama beberapa hari. Sekarang dengan pertanyaan mendadak Guru Sui Yue, Lu Sueki tidak tahu apakah dia harus berbicara secara langsung atau menyembunyikannya untuk kakak perempuan Wenmin. Guru Sui Yue dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, melihat Lu Sueki ragu-ragu, mampu menduganya, menggelengkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam. Lu Sueki tidak bisa menahan perasaan cemas, dia dekat dengan Wenmin dan meskipun kehidupan cintanya sendiri tidak menguntungkan, tetapi dia berharap bahwa kakak perempuannya yang telah merawatnya sejak muda, akan dapat menikah dengan baik, dan berkumpul. Keberaniannya dan berkata, "Guru, sebenarnya kakak perempuan Wenmin dia." Hampir tidak berbicara beberapa kata, Guru Sui Yue dengan acuh tak acuh berkata, lupakan saja, temukan hari yang baik, nikahkan saja Wenmin." Lu Sueki tercengang, tidak bisa mempercayai telinganya. Guru Sui Yue meliriknya, tersenyum dan berkata, "Mengapa? Apakah Anda semua murid selalu berpikir bahwa saya adalah orang tua yang keras kepala, menolak untuk membantu dalam acara-acara gembira para murid?" Lu Sueki sangat gembira untuk Wenmin, tersenyum dan dengan cepat berkata, "Guru, lihat apa yang Anda katakan, bagaimana kami para murid akan berpikir seperti itu. Pertama-tama saya akan berterima kasih kepada guru untuk kakak perempuan Wenmin." Petik 2. Guru Sui Yue melihat sekilas senyum tulus Lu Sueki yang langka, bibirnya bergerak, tetapi itu adalah desahan lain, dia berbalik, menggenggam tangannya ke belakang, menghadap lautan awan dan diam-diam menatap keluar. Lu Sueki sangat gembira, memperhatikan ekspresi aneh Guru Sui Yue, dengan hati-hati bertanya, "Guru, mengapa Anda tiba-tiba mengingat ini?" Guru Sui Yue terdiam sejenak, alih-alih menjawab dengan pertanyaan lain, "Sueki, kamu telah pergi bersamaku ke lembah bambu besar, bagaimana perasaanmu tentang kematian bibi guru sumu?" Lu Sueki berubah serius, berkata, "Murid berpikir, bibi guru Su sangat mencintai paman guru Tian, dan mengikutinya, saya tidak melihat ada rasa sakit pada ekspresinya." "Ya," Guru Sui Yue dengan lembut menghela nafas, tampak kosong, setelah beberapa lama berkata, "Saya sebenarnya tidak ingin Anda para murid diganggu oleh cinta, menghalangi kultivasi Anda, tetapi setelah berkultivasi seumur hidup, pada akhirnya apa hasilnya?" Lu Sueki tidak mengerti kata-kata gurunya, untuk sesaat tidak mengatakan apa-apa. Guru Sui Yue berbicara perlahan, "Umur panjang, masih samar-samar terlihat dan tidak ada apa-apa, berlatih keras seumur hidup, yang paling hanya sebagai ganti beberapa ratus tahun lebih banyak pada kegiatan yang tidak berharga, bibi guru Su Anda memandang 100 tahun kultivasi dan hidupnya, sebagai tidak ada apa-apanya. Tekad ini, benar-benar jauh lebih kuat dariku." Lu Sueki merasakan sakit di hatinya, berseru, "Guru. Kultivasi seumur hidup, kultivasi dan dapatkan Tao, namun membanjiri perasaan manusia, untuk apa ini?" Dia menghela nafas, dengan samar berkata, "Sebenarnya apa itu Tao? Apa yang mendapatkan Tao? Aku telah berkultivasi seumur hidup, hari ini dan sekarang, entah bagaimana aku benar-benar kacau." Lu Sueki berdiri di samping, tidak berani berbicara. Guru Sui Yue berdiri diam, setelah menatap kosong untuk waktu yang lama, menggelengkan kepalanya dan sepertinya tidak ingin melanjutkan, berbalik dan berjalan menuruni gunung. Lu Sueki melihat sosok punggungnya, berseru, "Guru, kemana kamu akan pergi?" Guru Sui Yue berhenti sejenak, berkata, "Perselingkuhan Wenmin, saya sudah memutuskan, Anda bisa pergi dan memberitahu dia, tetapi..." Suaranya berhenti, dia berbalik, ekspresinya mengandung kelembutan, menatap Lu Sueki dan berkata, "Untuk dirimu sendiri, Sueki, apakah kamu sudah memikirkannya sendiri?" Lu Sueki tercengang, berkata, "Apa?" Dan kemudian dipahami, wajahnya menjadi pucat, perlahan mengungkapkan senyum tak berdaya, dengan tenang berkata, "Guru, murid tidak memiliki kehidupan yang baik, tidak berani berharap lagi." Guru Sui Yue memperhatikan muridnya sendiri yang sangat halus dan cantik, melihat pakaian putihnya berkibar tertiup angin, sikap surgawi, tetapi kesedihan di wajahnya, tidak ada yang tahu seberapa dalam itu. Guru Sui Yue merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya, berseru, "Sueki." Lu Sueki mendongak, melihat Guru Sui Yue, mendengarnya dengan samar berkata, "Sueki, kehidupan cintamu sulit, tetapi kamu tidak ingin kembali." Guru juga bingung harus berkata apa padamu. "Namun demi hubungan guru dan murid kami, saya juga tidak ingin melihat Anda seperti ini. Jika di masa depan ada giliran yang menguntungkan,
aturan dan peraturan di sini di Sekte King Yun, Anda meminta saya untuk memikul Anda hanya tidak perlu khawatir. Tubuh Lu Sueki bergetar hebat, tanpa sadar berseru, "Guru," namun tidak tahu harus berkata apa. Guru Suyue tersenyum padanya, tetapi menghela nafas lagi, berbalik dan pergi, segera sosoknya menghilang dari tangga, hanya angin, tidak jelas membawa kata-katanya, bertanya kepada dunia, "Apa itu cinta?" Lu Sueki berdiri di tempatnya, untuk sesaat hatinya kacau, perutnya bergejolak dan tenggelam dalam semangat rendah, tetapi dia tidak dapat memikirkan kesimpulan apapun, hanya ketika dalam keadaan kesurupan itu, dia tiba-tiba teringat, belum lama ini, di heyang kamar mayat yang ditinggalkan di kota, Tian Bolis sepertinya juga mengatakan hal yang sama padanya. Gunung rubah yang luar biasa, Sekte Raja Hantu. Sosok ramping muncul di terowongan jauh di dalam gunung di mana markas Sekte Raja Hantu berada. Hal yang berbeda dari abu-abu suram di sekitarnya adalah, di sekitar sosok itu, tampaknya ada cahaya yang menyilaukan, membawa secercah warna pada yang ditekan. Suasana. Di terowongan, murid Sekte Raja Hantu sering lewat, hampir bukan orang yang tidak tertarik padanya, tetapi ketika tatapan wanita ini menyapu, mereka semua berjalan pergi dengan langkah cepat, tidak berani melakukan kontak lebih lanjut. Bahkan di Sekte Raja Hantu ini, sepertinya dia memiliki status khusus. Dan dia benar-benar istimewa, alisnya seperti menggambar, sangat centil, meskipun pesonanya yang menggoda sedikit kurang dari rubah langit berekor 9, miliknya lebih lembut, tetapi meskipun demikian, dengan status masa lalunya sebagai Sekte Hehuan, Miao Gongzi, Jin Pinger hari ini dengan berani berjalan di alam Sekte Raja Hantu, dia tampak agak luar biasa. Jin Pinger ternyata tidak peduli dengan tatapan orang lain, baginya, dia sudah lama terbiasa. Di akhir bencana binatang iblis, di perbatasan selatan 10.000 gunung besar menaklukkan Gua Iblis, dia berhasil melarikan diri dengan susah payah, kembali ke dataran tengah, urusan rumit di antara itu, dia tidak memberitahu siapapun. Saat ini, dia hanya memiliki satu arah, Raja Hantu ingin melihatnya. Sekali lagi terowongan di depan terbelah menjadi 3, Jin Pinger berhenti, melirik terowongan di sebelah kirinya, beberapa kilatan-kilatan tampak melewati matanya lalu menghilang, melangkah menuju terowongan kanan. Gempa yang tidak biasa belum lama ini, menyebabkan kerusakan pada Sekte Raja Hantu yang masih bisa dilihat. Di dinding batu, retakan besar dan kecil telah muncul, dan di terowongan multitraversal, berventilasi baik ini, bau darah samar masih tercium, tidak bisa untuk melepaskannya. Bau darah yang samar ini, Jin Pinger secara alami juga menciumnya, tetapi meskipun dia merasa aneh, tetapi wajahnya tidak mengungkapkannya, bukan statusnya di Sekte Raja Hantu berbeda dari Sekte Hehuan masa lalunya, tentu saja dia tidak akan menusuk hidungnya. Dia diam-diam terkejut dengan itu, dengan pengalaman dan pengetahuannya, tentu saja dia bisa merasakan bahwa baunya sangat aneh. Sementara dia merenungkannya, dia telah mengikuti terowongan tempat Raja Hantu tinggal, dia berhenti dan hendak memanggil seseorang untuk menyampaikan pesan, tiba-tiba pintu batu terbuka dengan gemuruh, tawa Raja Hantu terdengar dari kediaman, berkata, "Apakah itu Pinger? Cepat masuk." Jin Pinger terkejut, tetapi wajahnya hanya menunjukkan senyum, berkata, "Ya." Dan begitu berjalan masuk. Ruangan batu itu luas dan cerah, meskipun tidak mewah, tetapi bermartabat dan mengesankan. Raja Hantu sedang duduk di meja, kertas putih besar di depannya, 4 harta ruang belajar di samping, sepertinya dia sedang berlatih menulis. Jin Pinger melirik Raja Hantu, tersenyum genit dan berkata, "Kepala sekte hari ini dalam suasana hati yang baik, mengapa tiba-tiba memutuskan untuk menulis?" Raja Hantu menatap Jin Pinger, tersenyum, senyum Jin Pinger tiba-tiba membeku, merasakan mata Raja Hantu seperti 2 pisau tajam yang ditusuk, menatap matanya merasakan sakit yang tidak jelas. Namun untungnya Raja Hantu segera memalingkan muka, melihat kertas di tangannya, pada saat yang sama melambai padanya dan berkata, "Kemarilah dan lihat, bagaimana tulisanku." Jin Pinger diam-diam merasa was-was, dulu ketika bertemu dengan Raja Hantu, ia tidak pernah merasa seperti ini, bagaimana mungkin dalam hitungan beberapa hari, keterampilan dan kemampuan Raja Hantu, seolah-olah maju seperti 1000 mil dalam waktu singkat. Hari. Tapi bagaimanapun juga dia bukan orang yang ceroboh, sambil diam-diam memikirkannya, wajahnya tersenyum, berjalan mendekat, aroma harum tercium darinya, tersenyum berkata, "Tapi aku orang yang kasar yang tidak tahu apa-apa tentang tulisan, Sekte Master meminta saya untuk melihatnya, itu benar-benar menempatkan saya dalam posisi yang sulit." Raja Hantu, hei, tertawa, tetapi tidak mengolok-oloknya,
memberi ruang bagi Jin Pinger untuk berdiri di dekat meja. Dia melihat kertas di atas meja, yang dia lihat adalah, di selembar kertas putih besar, kertas besar kata ditulis. Membunuh. Setiap goresan kata itu kuat, gaya yang digunakan sangat besar, seolah-olah hampir keluar dari kertas. Itu pasti tidak sebagus naskah biasa, tetapi juga tidak tersusun seperti naskah kursif, tampak tenang dan nyaman, perasaan pemusnahan, melonjak. Jin Pinger diam-diam terkejut, merasakan sepasang mata dingin menatapnya, tetapi tawa ramah Raja Hantu malah terdengar, berkata, Pinger, bagaimana kamu menemukan tulisannya? Jin Pinger tersenyum, seperti angin sepoi-sepoi dari musim semi menyapu masa lalu, seolah mengisi ruangan dengan musim semi, berkata, kepala sekte kata ini ditulis dengan sangat baik, bahkan jika saya berlatih selama 10 tahun, saya tidak akan menulisnya seperti ini. Raja Hantu dengan acuh tak acuh memandang Jin Pinger di bawah tatapannya, merasakan hawa dingin merembes keluar dari hatinya, tetapi senyum di wajahnya masih ada, sampai otot-otot wajahnya mulai sakit karena menahan senyum. Raja Hantu tiba-tiba memalingkan muka. Jin Pinger kemudian diam-diam menghela nafas lega, pada saat yang sama diam-diam khawatir. Raja Hantu tampak sangat berbeda, aura pembunuh seperti gelombang marah menekan, dan menatapnya, dia sepertinya tidak menyembunyikannya sama sekali. Ini berbeda dari sikapnya yang biasa. Mungkinkah beberapa hari terakhir ini, sesuatu telah terjadi? Jin Pinger sambil merenung, Raja Hantu sudah berbicara, Pendeta, mengapa kamu tidak datang dan melihat juga, bagaimana tulisanku? Jin Pinger terkejut lagi, berbalik kaget, di sudut ruangan batu ini, masih ada orang lain, mengenakan jubah pendeta, wajahnya serius. Jin Pinger merasa bingung, ketika dia pertama kali memasuki ruangan, meskipun dia terkejut oleh aura aneh Raja Hantu dan terganggu, tetapi orang ini yang bisa menyembunyikan kehadiran tubuhnya dan berdiri di sana, sepertinya dia tidak bisa diremehkan. Pendeta itu mengakui dan berjalan mendekat, melihat kata di kertas itu, setelah beberapa lama, berkata, kata yang bagus. Tatapan dingin Raja Hantu masih ada, tetapi wajahnya tersenyum, berkata, mengapa itu bagus? Pendeta itu berkata, sapuan dan arti kata ini saling melengkapi. Kata itu sendiri memiliki arti membunuh, terungkap dalam sapuan, jarang terlihat, jarang terlihat. Raja Hantu menatap orang itu, ekspresi pendeta tidak berubah, perlahan mundur, berdiri dalam jarak 3 ci dari Jin Pinger. Raja Hantu tiba-tiba tertawa, berkata, berbicara dengan baik, saya sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan pendeta. Pendeta itu menundukkan kepalanya, mempertimbangkan untuk menerima pujian itu. Jin Pinger tidak bisa tidak melirik pendeta itu. Raja Hantu terdengar berkata, Pinger, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah sekutu kuat sekte kami, Taoist Changsong. Kedua alis Jin Pinger terangkat, kilatan tajam melintas di matanya dan kemudian dia tersenyum dan menatap Changsong, lama mendengar tentangmu. Taoist Changsong mengangguk ke Jin Pinger, Raja Hantu berbicara lagi, Pinger, kali ini aku memanggilmu, karena sekte suci kita akan segera memiliki urusan besar yang jarang terlihat dalam 1000 tahun, dan aku ingin kamu datang membantu. Jin Pinger tersenyum dan berkata, kepala sekte silakan lanjutkan dan instruksikan, Pinger pasti akan melakukan yang terbaik. Raja Hantu tertawa dan berkata, rinciannya, saya sudah memberitahu sebagian besar kepada Taoist Changsong, Anda dapat menanyakannya nanti, meskipun masalah ini tidak mendesak sekarang, tetapi kita harus bertindak cepat, Anda berdua dapat pergi dan mendiskusikannya dengan benar. Jin Pinger mengangguk, keduanya membungkuk pada Raja Hantu, dan pergi. Pintu batu menutup perlahan, mereka berdua berjalan bersama di terowongan, untuk sesaat tidak ada dari mereka yang berbicara. Ketika mereka mencapai terowongan trifurkasi, Jin Pinger tidak bisa tidak melirik terowongan kiri. Dan pada saat ini, Taoist Changsong berbicara, wakil kepala sekte Xiao Fan telah meninggalkan gunung beberapa hari yang lalu, masih belum kembali. Jin Pinger mengerutkan kening, matanya menjadi dingin, dia menatap Taoist Changsong, tetapi setelah mengucapkan kata-kata itu, berjalan sendiri. Setelah beberapa saat, wajah Jin Pinger memiliki senyum misterius, dengan mencibir, dia mengikutinya. Setiap sekte yang kuat dan berpengaruh di dataran tengah memiliki arus dan intensitas politik yang berbeda, perbatasan selatan ribuan mil jauhnya. Setelah bencana ini, rakyat jelata di setiap suku tanpa kata membangun rumah mereka lagi. Meskipun tempat ini terkena pukulan paling keras, tetapi di dunia luas, hampir tidak ada yang mengingatnya. Bagaimanapun juga, hutan belantara perbatasan selatan, tidak berarti apa-apa bagi orang kaya di Central Plains. Di Gua 7 Mil tempat suku Jin tinggal,
kehancuran yang disebabkan oleh binatang iblis dapat dilihat di mana-mana, tetapi di atas reruntuhan, sudah ada banyak rumah baru yang sedang dibangun. Di tengah gunung belakang, pintu masuk altar misterius itu, banyak sesajen terlihat di bawah masuk dan keluar. Pada periode ini di mana banyak hal perlu dilakukan, restu leluhur kepada suku Jin ternyata sangat penting. Orang-orang suku Jin bekerja ketika matahari terbit, beristirahat ketika matahari terbenam. Hari-hari berlalu dengan cara ini, memandang matahari terbit setiap hari dan malam turun ketika terbenam. Sebagian besar orang Jin kembali ke rumah mereka sendiri, bersantai. Tubuh lelah mereka, setelah makan malam mereka, di bawah langit penuh bintang, secara bertahap tertidur. Ketika malam dalam dan sunyi, sesosok putih muncul di desa ini, seperti cahaya redup dalam kegelapan, di lembah bergelombang yang tenang, itu sudah mendekati altar di belakang gunung. Di pintu masuk menuju gunung, ada dua prajurit Jin yang menjaga, angin malam tiba-tiba berhembus, mereka hanya melihat sosok putih melintas melewati mereka seperti kilat, aroma samar seperti bunga mekar di malam hari, mau tak mau merasa bingung sejenak. Di belakang mereka, sesosok putih seperti penampakan, perlahan-lahan merembes keluar dari kegelapan, muncul di peron sebelum pintu masuk altar, berpakaian putih, sangat memikat, seolah-olah seluruh langit cahaya bintang diserap olehnya, siapa jadinya jika bukan Xiao Bai. Dia melihat sekeliling dan lagi ke dalam lubang gua yang gelap, meskipun semuanya hitam di sana tapi mata Xiao Bai perlahan mengamati, senyum tipis di bibirnya. Dan kemudian seolah merasakan sesuatu, dia diam-diam menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Keamanan di sini jauh lebih buruk daripada yang dia duga, sama sekali berbeda dari hari di mana dia dan Xiao Fan datang menemui Dukun Agung. Belum lagi para pejuang kekar di kaki gunung, seharusnya ada lebih banyak dukun yang menjaga pengorbanan di dalam altar, tidak seperti ini hampir tanpa pertahanan, sepertinya bencana itu benar-benar menyebabkan kerusakan berat pada suku Jin. Sebenarnya bukan hanya suku Jin, di dunia, karena Dewa Binatang itu satu orang, tidak tahu berapa banyak orang dan keluarga yang tidak bersalah dihancurkan dan dipindahkan, benar dan salah di dalamnya, sangat sulit untuk dibedakan juga. Xiao Bai menggelengkan kepalanya sedikit, tidak memikirkannya, tubuhnya melompat, berubah menjadi kilatan cahaya putih dan langsung masuk. Sebagian besar bagian dalam gua masih sama, termasuk jalan setapak, setelah jarak tertentu. Akan ada tongkat api di dinding, seperti di masa lalu. Baru saja Xiao Bai menyadari di dalam gua, ada jauh lebih sedikit orang, pernapasan orang-orang itu lambat dan stabil, mereka seharusnya tidur. Xiao Bai tidak bisa diganggu, mengingat ingatannya dia terbang menyusuri jalan setapak, dengan tahun-tahun kultivasinya, belum lagi para dukun berketerampilan rendah ini, bahkan seniman bela diri yang sangat terampil dari dataran tengah, mungkin tidak mendeteksinya. Setelah beberapa saat, dia segera datang ke kamar tempat Dukun Agung itu pernah tinggal. Xiao Bai berhenti, alisnya berkerut, melihat ke dalam ruangan, meskipun dari kejauhan, dia bisa merasakan bahwa ada satu orang di sana, dan orang ini tidak seperti yang lain tertidur. Di dalam gua, api masih menyala dengan ganas, dalam kegelapan di samping api, status batu dari Dewa Anjing tampak tidak jelas. Mata Xiao Bai menatap patung itu sejenak dan kemudian membuang muka, ke arah api. Seorang tokoh muda duduk di depan api, kembali menghadap pintu masuk, Xiao Bai tidak bisa melihat wajahnya dan hanya bisa menebak dia adalah seorang pemuda. Dia terlihat menghadap api, menggambar pola misterius yang berbeda di depannya, pada saat yang sama diam-diam membaca sesuatu dengan tulus. Xiao Bai tanpa suara mendekati pria itu, cahaya api secara bertahap meneranginya, dan mengeluarkan bayangan panjang di belakang. Dia mendengarkan apa yang pria itu nyanyikan dengan tenang, suaranya bergema di gua, seolah mengatakan sesuatu. Suara tenang itu sepertinya tidak pernah berakhir, dari samping, wajah pemuda itu tulus, seolah-olah dia benar-benar tenggelam ke dalam dunia ilusi itu. Jejak kebingungan muncul di wajah Xiao Bai dan kemudian dia dengan lembut menghela nafas. Suara ini segera mengingatkan pemuda itu, dia terkejut dan berbalik, sebelum dia bisa bergerak, tangan yang adil melintas melewati matanya dan kemudian mendarat di belakang kepalanya, ditepuk dengan lembut. Mata pemuda itu tiba-tiba terbalik, tubuhnya gemetar dan kehilangan kesadaran, pingsan di sampingnya. Nyanyian misterius dan gemanya berhenti, Xiao Bai menatap wajah pemuda itu, tiba-tiba tersenyum dan dengan lembut berkata, apakah Dewa Anjing itu ada atau tidak, dan apakah dewa itu akan melindungi orang-orangmu, aku tidak tahu, tetapi dengan ekspresi seperti itu. Orang yang tulus seperti Anda di sekitar, saya kira dukun besar akan diyakinkan. Petik 2. Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, menghindari tubuh pemuda itu dan api, berjalan langsung ke patung itu. Selama ini,
Orang-orang jin memuja Dewa Anjing, percaya bahwa dewa itu memberi mereka kehidupan baru, melindungi dan memberkati kelangsungan hidup suku mereka, bahkan para dukun di dalam gua, juga tidak berani mendekati dewa tanpa alasan. Dan sekarang, Xiao Bai berdiri di depan patung Dewa Anjing ini. Patung itu diukir dari batu hitam khusus lokal perbatasan selatan, batu hitam itu bersinar dalam kegelapan dengan cahaya perak yang tidak jelas. Xiao Bai tahu perbatasan selatan dengan baik, tentu saja tahu ini bukan keajaiban Dewa Anjing yang dipercaya banyak orang jin, itu hanya jenis langka di antara batu hitam, dan berisi serutan perak kecil yang menghasilkan cahaya indah yang misterius. Dan matanya sekarang tidak tertuju pada Dewa Anjing, saat berikutnya, matanya berhenti di kepala, patung ini diturunkan berabad-abad yang lalu, ukiran itu bekerja dengan terampil, hampir seperti manusia hidup, menunjukkan detail terkecil, tanpa bintik-bintik ceroboh, jika itu bukan karena teksturnya yang jelas, hampir membuat orang mengira ini adalah anjing hitam dengan mulutnya sedikit terbuka. Dan di kepala anjing ini, tempat yang paling mencolok, ada di dalam sepasang mata, seolah-olah itu hidup, diam-diam menatap Xiao Bai. Xiao Bai tiba-tiba terkejut, melangkah mundur, segera tubuhnya rileks, kembali ke akal sehatnya. Dia mengerutkan kening, sekali lagi melirik dewa, mendengus, sebenarnya ada mantra menyihir yang dilarang ini. Dan kemudian dia merenung, setelah beberapa saat, masih bingung, dia dengan lembut berkata, tapi ini adalah skill Central Plains, mengapa itu muncul di sini? Dia diam-diam berpikir, lalu dengan ringan melemparkan kepalanya, membuang pikiran omong kosong ini. Saat ini baginya, bukan untuk ini dia datang. Dia kembali menatap dewa itu, akhirnya pada sepasang mata, dia ragu-ragu dan dengan lembut menekan matanya. Di gua kuno, suara teredam yang dalam terdengar, suaranya tidak terlalu keras, tetapi seolah-olah ruangan besar itu bergetar. Patung anjing kuno di depan Xiao Bai, dalam gemuruh, perlahan-lahan turun, jauh ke dalam tanah, sampai seluruh patung itu tersembunyi kecuali kepalanya. Di belakang dewa, dinding batu halus muncul, berbeda dari sekitarnya, permukaannya tampak dilapisi dengan lapisan udara gelap samar, tampak ilusi. Tapi ini bukan apa-apa bagi Xiao Bai, senyum tipis di bibirnya, dia berjalan, melemparkan jubah bordirnya, angin datang dari tangannya, menyapu dinding batu dan menyebarkan udara hitam. Dinding batu tiba-tiba mengungkapkan sedikit cahaya kemasan, saat berikutnya, tempat lain, bintik-bintik cahaya kemasan tiba-tiba muncul, menyembur keluar seperti pegas di dinding ini, membentuk diagram dan kata-kata, bahkan Xiao Bai yang berdiri tidak begitu jauh. Wajahnya memantulkan cahaya. Xiao Bai menatap layar ini, diagram dan kata-kata misterius dipenuhi dengan cahaya, matanya membaca setiap baris. Di hadapannya, adalah di mana rahasia terakhir, diturunkan selama beberapa generasi dari suku dukun kuno, diletakkan, tatapannya melompat, kadang-kadang berhenti, kadang-kadang gembira, akhirnya, dia sampai pada auman di langit, bangga dan sombong api besar. Menggambar naga. Xiao Bai menarik napas dalam-dalam, senyum tipis di bibirnya, kemudian, setelah mengkonfirmasi semuanya lagi, dia menutup matanya, seolah-olah menanamkan semua itu dalam pikirannya. Dan ketika dia membuka matanya lagi, matanya menyapu dinding batu, bergumam pada dirinya sendiri, tidak menyangka orang-orang ini benar-benar masih meninggalkan ini, mungkinkah mereka sudah tahu suku dukun akan dihancurkan. Berbicara, dia tersenyum tipis, hampir tidak bisa diganggu dengan masalah orang-orang kuno. Dan ketika dia berbalik, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, matanya membeku, di akhir gambar, di bawah naga api besar, masih ada bagian udara hitam yang berbeda dari yang lain, masih di dinding. Xiao Bai merasa terkejut, merenung, tetapi akhirnya tidak ingin melepaskannya, hendak menyelidiki ketika dia tiba-tiba berbalik, matanya menjadi dingin dan menatap. Di gua besar, itu kosong, selain suara berderak yang dibuat oleh api, selain pria tak sadarkan diri di tanah, tidak ada seorang pun. Xiao Bai melewati pemuda itu, sekali lagi dengan hati-hati melihat sekeliling, setelah memastikan tidak ada yang aneh, dia sedikit mengernyit, perlahan berbalik. Mungkinkah dia telah tinggal di tempat yang berbeda ini terlalu lama, dia sendiri menjadi curiga. Xiao Bai menggelengkan kepalanya, dengan tawa pahit, memfokuskan dirinya dan kemudian mengangkat tangannya, angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi jauh lebih kuat dari sebelumnya, saat berikutnya, udara hitam yang tersisa akhirnya bubar. Di dinding batu, memang ada beberapa baris kata lagi. Xiao Bai tertarik, membaca dengan cermat, saat berikutnya, kejutan campuran di wajahnya, dia berseru, jadi keterampilan panggilan roh ada di sini. Saat matanya bergerak,
kegembiraan itu berangsur-angsur memudar, menggantikannya dengan ekspresi serius dan bingung. Pada akhirnya, setelah membaca seluruh para, dia perlahan melangkah mundur, bagian-bagian kecil dari udara hitam tiba-tiba menyelimuti, lagi-lagi menyembunyikan kata-kata misterius. Xiao Bai melihat ke bawah, tidak berbicara untuk sementara waktu. Setelah waktu yang lama dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, jadi begini, suku dukun kuno dimusnahkan seperti ini. Ini apa yang harus saya lakukan, haruskah saya melakukannya? Menceritakan semua ini padanya. Tiba-tiba menghadapi masalah yang begitu sulit, untuk sesaat dia tidak bisa memutuskan. Udara hitam perlahan berkumpul, kata-kata dan diagram emas yang bersinar, sekali lagi ditutupi olehnya, Xiao Bai perlahan berbalik. Gemuruh yang dalam di belakangnya terdengar lagi, Dewa Anjing bangkit ke posisi semula, menutupi rahasia itu. Di gua kuno, semuanya dilanjutkan. Xiao Bai perlahan melangkah keluar, dia berjalan sangat lambat, tampak tenggelam dalam pikirannya, tetapi saat berikutnya, sosoknya masih menghilang. Keheningan, sekali lagi turun, tidak tahu berapa lama, patung anjing kuno itu diam-diam menatap semua yang ada di gua, matanya berkilauan. Tiba-tiba, sosok di tanah itu bergerak, pemuda itu dengan hati-hati bangkit, melihat sekeliling. Di mana-mana sunyi, tidak ada gerakan, jelas wanita misterius itu telah pergi. Dia mengeluarkan udara lega, tubuhnya rileks, dengan tawa pahit, dia diam-diam berkata, sungguh mencukur, jika bukan karena keterampilan menyembunyikan jiwa suku saya, menghancurkan keenam indera, saya tidak akan bisa menipu dia. Setelah itu, matanya berubah intens, dia berbalik dan melihat patung itu. Di suku Jin, mereka selalu takut pada roh, terutama terhadap patung kuno ini, mereka bahkan lebih hormat. Pemuda ini, dari muda sampai sekarang, apalagi menyentuh patung, bahkan melihat itu jarang, karena aturan di suku itu juga tidak sopan. Saat ini matanya menyala-nyala, tubuhnya juga mulai memanas, dia menatap patung itu sepertinya juga menatapnya. Mengikuti dari dekat, seperti kekuatan tak terlihat yang memanipulasinya, pemuda itu menggertakkan giginya, selangkah demi selangkah berjalan menuju patung itu. Mata dewa kuno mencerminkan sosok yang mendekat, tampaknya juga mengandung jejak kesusahan. Akhirnya, sebelum patung itu, tangan gemetar terangkat, berhenti dan berhenti lagi di udara, tetapi akhirnya meregang, ekspresi wajahnya sedih, berjuang dan seperti dibakar oleh api, dalam siksaan. Hanya sepasang tangan itu, yang akhirnya tidak mundur, ke sepasang mata itu. Seketika, gemuruh yang dalam kembali dimulai, seluruh gua bergetar, dewa kembali tenggelam ke tanah, dinding batu misterius muncul lagi. Mata pemuda itu seperti berkobar, tidak mampu menahan lagi, dia berlari ke depan, kedua tangannya melambai. Segera udara hitam menyebar, cahaya keemasan muncul lagi, menyinari wajahnya. Kata-kata kuno, muncul di hadapannya, dia tampak mabuk, mengungkapkan kegembiraan dan kepuasan yang tak tertahankan, bahkan kedua tangannya gemetar. Tangannya yang gemetar dengan lembut menyentuh kata-kata, membaca dengan lembut, setiap kata dan gambar, dia sepertinya menatap melewatinya, dalam kegembiraannya, dia hampir lupa dan tidak memperhatikan, bagian terendah, udara hitam yang berbeda dari yang lain, tidak membubarkan. Kata-kata dan gambar emas, hampir sepenuhnya menyita perhatiannya, di sampingnya, mata dewa anjing itu masih sedalam itu. Hanya saja pada saat ini, di bawah pantulan api dan kata-kata emas, sosok pemuda di matanya, selain jejak kesusahan, tampaknya memiliki kesedihan yang mendalam. Di bawah bukit King Yun, di luar kota Heyang, jalur kuno hutan belantara. Zhou Yixian seperti biasa memegang spanduk di tangannya, menyusuri jalan kuno, berjalan di sampingnya adalah Xiao Fan, dan di belakang mereka adalah Xiao Huan dan Tao anjing liar. Mereka berempat berjalan perlahan, semakin jauh dari kota Heyang di belakang mereka. Xiao Huan memperhatikan punggung Xiao Fan, ekspresi wajahnya aneh, beberapa kali dia akan berbicara, tetapi berhenti, akhirnya tidak bisa menahan diri, dia berjalan ke Xiao Fan dan menarik lengan bajunya. Ash yang duduk di bahunya adalah yang pertama menoleh dengan suara, "Zizi," dia menyeringai pada Xiao Huan, entah kenapa Xiao Huan memerah di bawah tatapan monyet itu. Xiao Fan juga berbalik, dia masih terlihat sepi, tetapi dibandingkan dengan hari di mana mereka bertemu di kota Heyang, dia terlihat jauh lebih baik. Melihat Xiao Huan, wajah Xiao Fan juga mengungkapkan jejak senyum hangat, berkata, "Ada apa?" Xiao Huan baru saja mengumpulkan keberaniannya, tetapi sebelum senyum tipis pria ini, tiba-tiba menghilang, untuk sesaat dia tergagap. Zhou Yixian menonton dari samping, menggelengkan kepalanya, bahkan Taois anjing liar yang berdiri di belakang, juga tidak terlihat baik.
Zizi, pada saat canggung ini, tawa Ash adalah yang paling keras, Xiao Huan semakin tersipu, melotot padanya. Tapi Ash secara alami mengabaikannya, sebaliknya, itu mengikuti, tiga mata juga balas menatap Xiao Huan. Xiao Huan dengan seru, melangkah mundur, seperti kata pepatah, dua tinju sulit untuk memenangkan empat tangan, sepertinya kepala sekolah juga berlaku untuk mata, meskipun Anda menghadapi uang, tetapi jika uang itu memiliki satu mata lebih dari Anda, lebih kemungkinan besar Anda tidak akan menang. Ash sangat gembira, melompat dan hampir berguling di bahu Xiao Fan, pada saat yang sama, menjulurkan lidahnya ke Xiao Huan. Xiao Huan meludahi monyet abu-abu, tetapi dengan demikian, kecanggungan itu hilang, dia terbatuk, tanpa melihat langsung ke Xiao Fan, matanya bergeser, dengan lembut berkata, "Di mana, kemana Anda ingin pergi di masa depan?" Taois anjing liar yang berdiri di belakang, tampak lebih buruk. Xiao Fan tampak terkejut, tidak langsung menjawab, saat berikutnya dia malah berbalik dan menatap Zhou Yixian. Zhou Yixian mengangguk dan berkata, "Ya, saya juga akan bertanya kepada Anda, apa rencana Anda?" Xiao Fan terdiam sejenak, berkata, "Jujur, saya juga tidak tahu, beberapa hari ini saya berhutang budi kepada senior karena telah menasihati saya. Meskipun saya masih berduka atas kematian siniang saya, tetapi saya juga telah menerimanya dan melupakannya. Saya hanya menyesal bahwa saya tidak dapat memenuhi tugas berbakti saya kepada mereka sebelumnya." Zhou Yixian menghela nafas, berkata, "Mengatakan ini, itu juga berarti bahwa hatimu benar-benar belum melupakannya, tetapi manusia bukanlah pohon atau rerumputan, meskipun terkadang kita tahu alasannya, tetapi hati kita tidak berada di bawah kendali kita, itu tidak salahmu juga. Bagaimanapun almarhum telah pergi, kamu juga jangan terlalu sedih. Kalau tidak, guru dan siniangmu di akhirat juga tidak akan tenang, lebih baik pikirkan masa depanmu." Xiao Fan mengangguk, setelah beberapa saat hening, ekspresi yang hilang melintas di wajahnya, dengan sedikit kepahitan dia berkata, "Selama 10 tahun ini, aku pergi dari satu tempat ke tempat lain, hanya karena aku ingin menyelamatkan seseorang, dan itu selalu di beberapa peluang itu, karena kurangnya upaya terakhir, semuanya gagal, melihat dunia luas di depanku, namun aku benar-benar bingung harus berbuat apa." Wajah Zhou Yixian sedikit berubah, matanya melirik Xiao Huan, seolah ragu-ragu dan kemudian dengan samar berkata, "Kemalanganmu, aku juga telah mendengar beberapa, tentang wanita bilu itu." Tubuh Xiao Fan bergetar, dia berbalik dengan cepat, berkata, "Senior, kecuali jika Anda memiliki beberapa solusi." Dalam keadaan gelisah, suaranya tampak bergetar. Xiao Huan, merasa bingung, melirik Zhou Yixian, tetapi melihatnya terbatuk pelan 2 kali dan berkata, "Aku juga tidak punya solusi." Xiao Huan mau tidak mau bertanya pada Xiao Fan, "Bilu, wanitamu itu, apa yang terjadi?" Xiao Fan terdiam, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Zhou Yixian memelototi Xiao Huan, dengan tegas berkata, "Kamu anak kecil apa yang kamu tahu, jangan menyela." Xiao Huan terkejut, meskipun Zhou Yixian tidak bertingkah seperti biasanya dan sering bercanda dan bertengkar dengannya, tetapi dengan ekspresi tegas dan serius seperti itu, jarang terjadi, tertegun sejenak. Xiao Fan menghela nafas panjang, penuh dengan kesedihan. Jejak emosi yang kompleks melintas melewati mata Zhou Yixian, tiba-tiba dia melambai ke Xiao Fan berkata, "Datanglah ke samping sebentar, aku punya sesuatu untuk memberitahumu." Setelah berbicara, dia meninggalkan Xiao Huan dan Tao anjing liar, berjalan ke sisi jalan, Xiao Fan tampak suram, berjalan perlahan. Xiao Huan pada saat ini telah sadar kembali, melihat mereka berdiri jauh, Zhou Yixian mengerutkan kening dan berbicara dengan tenang kepada Xiao Fan, dan Xiao Fan setelah mendengarkan, ekspresinya berangsur-angsur berubah, pertama terkejut dan kemudian harapan, tetapi ternyata harapan ini tidak terlalu besar, ekspresinya berangsur-angsur turun lagi, karena untuk Zhou Yixian dia masih berbicara. Melihat pemandangan itu, sepertinya orang tua itu mengajar junior dengan nada bertele-tele. Mulut Xiao Huan mengerucut, tiba-tiba kemarahan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya, dia dengan marah menendang batu di bawah kakinya, batu itu segera terbang, membuat lengkungan di udara dan malah mengenai kaki Taois anjing liar. Taois anjing liar untuk beberapa alasan, juga dalam lamunan, tidak memperhatikan batu itu dan segera terbangun dengan kaget, alisnya berkerut. Xiao Huan menoleh, entah bagaimana merasa malu, berjalan mendekat dan dengan lembut berkata, "Pendeta, apa kamu baik-baik saja?" Taois anjing liar, di bawah pandangannya, segera menggelengkan kepalanya, dengan tenang berkata, "Tidak ada, saya baik-baik saja." Xiao Huan mengangguk dan sekali lagi menatap Xiao Fan,
matanya menunjukkan kontemplasinya, banyak emosinya terungkap di wajahnya. Taois anjing liar menatapnya di samping, diam-diam menundukkan kepalanya. Tiba-tiba Xiao Huan terdengar berkata, "Oh benar, pendeta, saya ingin menanyakan sesuatu padamu." Taois anjing liar mendongak dan berkata, "Apa?" Xiao Huan mengerutkan kening dan berkata, "Dia. Wanita biru itu, apa yang terjadi padanya? Mengapa kakak Xiao Fan terlihat sangat bermasalah?" Taois anjing liar ragu-ragu sejenak, sejujurnya dia bukan personel inti sekte Raja Hantu dan hanya mendengar beberapa cerita tentang situasi Biao, tetapi penyebab insiden itu dia secara alami menyadarinya, namun itu adalah cerita yang panjang, karena sesaat dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara dia merenung, dia berkata, "Ceritanya panjang, dengar itu 10 tahun yang lalu." Pada saat ini, dia merasakan sesuatu dan berhenti. Reaksi Xiao Huan identik dengannya, dengan sedikit terkejut, berbalik dan melihat. Di jalan kuno di belakang mereka, tiba-tiba dari langit cahaya ungu samar mendarat, seperti dakwit mengambang, itu sebenarnya Jin Pinger. Xiao Huan pertama kali terkejut kemudian senang, dengan tangisan lembut, "Kakak Pinger." Setelah berbicara, dia berlari. Jin Pinger melihat Xiao Huan, yang juga penuh senyuman, menarik tangan Xiao Huan dan dengan hati-hati menatapnya, tersenyum dan berkata, "Kakak yang baik, setiap kali aku melihatmu, aku merasa bahwa kamu semakin cantik. Itu benar-benar indah. Tampilan baru setiap hari, pasti sudah memukau banyak pria." Xiao Huan tidak menyangka Jin Pinger mengatakan ini, meskipun dia sudah tahu saudari ini jelas bukan wanita bermartabat yang mengikuti kebajikan, tetapi dia juga menjadi merah setelah mendengar kata-kata itu, berkata, "Untuk bertemu dan Anda hanya tahu bagaimana menggoda orang lain." Mata Jin Pinger penuh dengan tawa, dengan lembut mencubit wajah lembut Xiao Huan, berkata, "Gadis kecil, bahkan aku akan segera terpesona olehmu, lebih baik kamu mengatakan yang sebenarnya." Wajah Xiao Huan menjadi lebih merah, tetapi dia selalu berhubungan baik dengan Jin Pinger. Pada kesempatan yang langka, dia benar-benar tidak tahan untuk melepaskannya dan menarik tangan Jin Pinger dan menanyakan segala macam pertanyaan, namun terkadang dia tidak mau. Masih melirik Xiao Fan. Xiao Fan dan Zhou Yixian secara alami juga melihat Jin Pinger, keduanya tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat dan waktu ini. Dengan skill Xiao Fan, jelas dia sudah lama mendeteksi jejak Jin Pinger jauh sebelum yang lainnya, dia bahkan tahu Jin Pinger mendarat di belakang mereka menuju ke arah kota Heyang. Dan lebih jauh ke depan menuju kota Heyang, sepertinya ada energi spiritual lain, tetapi jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa merasakannya dengan jelas. Tetapi untuk datang dengan Jin Pinger, kemungkinan besar itu bukan seseorang dari sekte yang tepat, tentu saja itu adalah seseorang dari sekte jahat. Dengan pemikiran seperti itu, Xiao Fan membuang ide untuk menyelidiki. Jin Pinger setelah mengobrol sebentar dengan Xiao Huan, menarik Xiao Huan ke arah mereka. "Gongzi, apa kabar?" Suara Jin Pinger sepertinya mengandung beberapa tingkat rayuan, membuat tulang seseorang menjadi lembut saat mendengar. Xiao Huan diam-diam melirik Xiao Fan, tetapi Xiao Fan tampak tanpa ekspresi, seolah-olah suara menggoda itu tidak mempan sama sekali. Untuk beberapa alasan, bibir Xiao Huan diam-diam menunjukkan senyuman. Sejak Jin Pinger datang untuk menyapa, Xiao Fan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ini benar-benar kebetulan." Jin Pinger tersenyum dan berkata, "Setelah kita berpisah dari perbatasan selatan, sudah lama sekali kita tidak bertemu." Setengah berbicara, dia melihat Ash membuat wajah lucu padanya. Hari itu di perbatasan selatan, dia diolok-olok oleh monyet ini, segera wajahnya berubah serius, namun Ash tidak takut sama sekali. Melihat ekspresinya, itu menjadi lebih bahagia, memamerkan giginya pada Jin Pinger, jelas menantang dia. Jin Pinger tertegun sejenak lalu tersadar dan memarahi dirinya sejenak, bagaimana bisa dia kehilangan kendali atas seekor kera. Setelah memberikan tatapan penuh kebencian pada Ash, dia berbalik dan mengabaikannya, senyum kembali muncul di wajahnya, menghadap Xiao Fan dia berkata, "Ngomong-ngomong, hari itu Gongzi meninggalkanku wanita tak berdaya ini dan menghilang, kamu benar-benar tidak berperasaan." Petik 2. Xiao Fan dengan acuh tak acuh berkata, "Jika aku tidak meninggalkanmu, aku takut bahkan aku sendiri tidak akan bisa keluar dari 10.000 gunung besar itu." Jin Pinger, dengan seruan, menutup mulutnya dan tertawa, jelas mengabaikan makna tersembunyi Xiao Fan dalam kata-katanya, berkata, "Gongzi benar-benar tahu cara bercanda." Xiao Fan menatapnya dalam-dalam, berkata, "Tapi kamu bisa keluar dari gua iblis penakluk itu benar-benar tidak terduga." Kilatan melintas di mata Jin Pinger, dia tersenyum dan berkata, "Kenapa, Gongzi tidak ingin aku keluar?" Xiao Fan tersenyum tipis, tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya,
hanya berbalik dan berbicara kepada Zhou Yixian, "Senior, kita dianggap ditakdirkan, dunia begitu luas, namun 10 tahun ini kita telah bertemu beberapa kali. Adapun apa yang Anda katakan kepada saya sekarang, apakah ada kemungkinan atau tidak, saya masih akan mencobanya, itu lebih baik daripada tanpa harapan." Zhou Yixian mengangguk dan berkata, "Bagus kamu tahu poin ini, solusinya tidak ortodoks dan tidak ada yang mencobanya sebelumnya, hanya saja aku mendengarnya ketika aku menjelajahi dunia, kamu akan sendirian." Xiao Fan membungkuk pada Zhou Yixian, berkata, "Karena begitu, junior akan pergi sekarang, mari bertemu lagi jika ditakdirkan." Setelah berbicara, dia tampak seperti akan pergi, tiba-tiba terdengar teriakan, "Tunggu-tunggu, kamu tunggu." Xiao Fan terkejut, berbalik dan menatap Xiao Huan, dia berdiri di samping Jin Pinger, tampak ragu-ragu, hendak berbicara, tetapi berhenti. Zhou Yixian melihatnya, menggelengkan kepalanya tiba-tiba, menghela nafas, berbalik dan berjalan pergi. "Ada apa Xiao Huan?" Xiao Fan merasakan sesuatu, ekspresinya juga menjadi hangat, bertanya dengan lembut. Bibir Xiao Huan bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak berbicara. Jin Pinger berdiri di samping memegang tangannya, pada saat ini dia mengerutkan kening, tangan indah yang dia pegang sedikit gemetar. Dia berbalik dan melirik Xiao Huan, melihat bahwa setelah beberapa saat, suasana menjadi sedikit canggung, tetapi dia masih tidak berbicara. Jin Pinger menghela nafas pelan, menarik Xiao Huan ke belakangnya, tersenyum dan berkata kepada Xiao Fan, "Gongxi, kemana kamu pergi?" Xiao Fan terdiam sejenak, tatapannya melirik sosok ramping yang dihalangi oleh Jin Pinger, matanya seolah membawa kehangatan tapi suaranya dingin, dengan acuh tak acuh berkata, "Empat lautan adalah rumahku, dimanapun aku akan menetap." Jin Pinger berkata lagi, "Alangkah bagusnya empat lautan sebagai rumahmu, itu benar-benar cita-cita pria, tetapi ingin bertanya pada Gongxi, apakah kamu memiliki kekhawatiran di hatimu?" Tubuh Xiao Huan tiba-tiba membeku tapi dia tidak bergerak, masih bersembunyi di balik Jin Pinger, hanya saja Jin Pinger merasakan ketegangan. Suara Xiao Fan terdengar dingin berkata, "Tidak." Setelah berbicara, dia melihat dalam-dalam pada sosok yang membeku itu, bibirnya bergerak, tetapi saat berikutnya, dia menyembunyikan ekspresi aneh itu, berbalik dan berjalan, tetapi dia berhenti sejenak seolah ragu-ragu, tetapi akhirnya tidak berbalik, saat berikutnya tubuhnya berevolusi menjadi cahaya abu-abu, mengisi langit. Angin barat di sepanjang jalan kuno, hutan belantara yang sepi. Suasana saat itu suram, Xiao Huan tidak berbicara sama sekali dan juga tidak muncul dari belakang Jin Pinger namun tangan yang masih memegang Jin Pinger, seolah tertanam jauh ke dalam daging. Ekspresi Taois anjing liar jelek, dia melangkah dan ingin berbicara, tetapi tidak. Akhirnya Zhou Yixian yang terbatuk, berjalan dan tertawa datar, "Xiao Huan, ini, takdir ini ditentukan oleh surga, kita harus menerima." Sebelum dia bisa menyelesaikan, Jin Pinger tiba-tiba mengangkat alisnya, menatap Zhou Yixian dan Tao anjing liar, keduanya merasa seolah-olah mata mereka terbakar oleh api, tanpa sadar melangkah mundur. Jin Pinger mendengus, dengan wajah dingin berkata, "Kalian berdua tidak ada gunanya, cepat pergi." Zhou Yixian dan Taois anjing liar saling memandang. Jin Pinger berbalik dan memeluk Xiao Huan akhirnya tidak tahan, "Wah!" berteriak, Jin Pinger dengan lembut menepuk punggungnya, dengan lembut berkata, "Anak bodoh, apa yang harus menangis, saya katakan, tidak ada laki-laki adalah hal-hal yang baik." Xiao Huan sambil terisak berkata, "Tidak dia orang baik." Jin Pinger yang merasa jengkel sekaligus lucu berkata, Ya, dia orang yang baik, lihat dirimu, hanya sebentar dan matamu merah semua." Saat berbicara dia dengan lembut menyeka air mata dari mata Xiao Huan. Zhou Yixian menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Teman baik, saya membesarkannya selama beberapa dekade. Pada akhirnya seseorang mengatakan saya bukan hal yang baik namun tidak ada yang berbicara untuk saya, namun mengatakan orang lain adalah orang baik, itu benar-benar." Setelah berbicara, Jin Pinger menatap dengan tatapan membunuh, Zhou Yixian segera menelan sisa kata-katanya. Di malam hari, karena suasana hati Xiao Huan sedang tidak baik, yang lainnya tidak melakukan perjalanan jauh. Awalnya Jin Pinger hanya lewat dan secara kebetulan menemukan Xiao Huan dan yang lainnya, pada awalnya hanya bermaksud untuk mengucapkan salam dan melanjutkan, tetapi sekarang karena dia khawatir tentang Xiao Huan dan menunda keberangkatannya. Namun di malam hari, setelah Jin Pinger menghibur dan menggodanya, Xiao Huan akhirnya tersenyum lagi. Jin Pinger lagi-lagi diam-diam berbisik padanya, tidak tahu apa yang dikatakan selain Zhou Yixian dan Wild Dog Taoist,
Jin Pinger yang menggoda itu mampu membuat wajah Xiao Huan memerah dan pucat, kemungkinan besar itu bukan hal yang baik. Setelah beberapa saat, Jin Pinger berdiri, meregangkan tubuh dan berkata, "Baiklah, aku harus pergi juga." Seolah sudah mengharapkannya untuk pergi, Xiao Huan tidak terlihat terkejut, tetapi masih terlihat enggan, menarik tangan Jin Pinger. Dia dengan tenang berkata, "Kakak, kapan kita akan bertemu lagi?" Jin Pinger tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, di surga dan bumi yang luas, kita dua bersaudara akan ditakdirkan untuk bertemu lagi." Xiao Huan mengakui, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu biarkan aku mengirimmu pergi." Jin Pinger berkata, "Baiklah." Menarik tangannya, mereka berjalan menuju bagian luar. Zhou Yixian dan Tao Anjing Liar tidak sabar menunggu wanita ini pergi dan karenanya tidak menghalangi. Setelah jauh, kedua wanita itu kembali mengobrol. Jin Pinger tersenyum dan berkata, "Baiklah, kirim saja aku sampai di sini, jika tidak kakekmu akan memarahiku lagi." Xiao Huan mengangguk, lalu tiba-tiba seolah mengingat sesuatu, ragu-ragu dan berkata, "Kakak, aku ingat kamu sepertinya bersama dia sebagai sekte yang sama kan?" Jin Pinger terkejut, berkata, "Ya, ada apa?" Xiao Huan diam-diam berkata, "Itu. Wanita Biao itu apa yang terjadi padanya, bisakah kamu memberitahuku?" Jin Pinger menghela nafas dan berkata, "Kakak, bukannya aku ingin memberitahumu, pria itu meskipun berbeda dari yang lain, bahkan aku juga melihatnya secara berbeda, tetapi aku masih harus membujukmu, lupakan saja, hidupnya penuh rintangan. Jika Anda memaksakan diri, Anda hanya akan menderita." Xiao Huan menggelengkan kepalanya, berkata, Aku tidak pernah berpikir untuk menginginkan apapun, aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang dia." Jin Pinger menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas, setelah beberapa saat, memberi tahu Xiao Huan tentang masa lalunya secara sederhana. Xiao Huan mendengarkan, ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi jelek, terutama menjelang akhir, di mana roh Biao terjebak di Hehuan Bell. Xiao Fan berkeliaran di seluruh dunia hanya untuk menemukan solusi untuk melepaskan roh, wajahnya hampir hitam. Jin Pinger secara alami juga memperhatikan perubahan itu, tetapi memperlakukannya sebagai perasaan seorang gadis muda, dengan lembut berkata, "Baiklah, kira-kira seperti ini, saudari, dengarkan kakak perempuan, jangan khawatir tentang hal-hal ini, jalanmu masih jauh." Tapi Xiao Huan tampak sibuk, ekspresinya jelek, dia mengangguk pada Jin Pinger dan berkata, "Aku tahu." Setelah berbicara, dia berjalan kembali dengan langkah cepat. Jin Pinger terkejut dan tak lama kemudian, terdengar pertengkaran dari jauh, sepertinya Xiao Huan bertengkar lagi dengan Zhou Yixian. Jin Pinger tidak bisa menahan tawa, karena dia bisa bertengkar, dia menduga bahwa suasana hati gadis itu seharusnya sudah lebih baik, lagi pula dia masih muda. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, hampir merasa dirinya semakin tua, tetapi segera, pikiran sialan itu ditendang keluar dari kepalanya. Berevolusi menjadi cahaya ungu, dia melompat dan terbang. Setelah 1 jam, dia mendarat di atas kota Heiyang yang tenang. Ada orang lain yang berdiri di sana, perawakannya tinggi dan besar, mengatupkan tangannya ke belakang, mengenakan jubah pendeta, itu adalah Taois Changsong. Jin Pinger tersenyum genit padanya, "Pendeta, maaf membuatmu menunggu lama." Taois Changsong perlahan berbalik dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu benar-benar tertunda untuk waktu yang lama." Ekspresi Jin Pinger tidak berubah, tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong kepala sekte juga menginstruksikan kita untuk berhati-hati, jangan terburu-buru menyelesaikannya, kan?" Senyumnya memikat, makna halus yang tidak jelas di baliknya, dia dengan lembut tersenyum, "Juga, di Bukit King Yun sebelum pendeta, apakah Anda memiliki hati yang tidak sabar untuk kembali ke tempat lama Anda lagi?" Taois Changsong punuk, tidak berbicara, hanya berbalik dan menatap ke depan. Jin Pinger tersenyum, berjalan ke tempatnya dan juga menatap keluar. Jauh di depan, Bukit King Yun yang menjulang tinggi itu, tampak tidak jelas di antara awan-awan yang tertinggal. Majestic Fox Mountain, jauh di dalam kolam darah sekte Raja Hantu. Melihat formasi darah 4 dewa di kolam darah, itu sedikit berbeda dari sebelumnya. Keempat binatang besar itu tampaknya telah kehilangan semua vitalitas mereka sepenuhnya. Dengan napas terakhir mereka tergeletak di kolam darah, dan cahaya merah gelap yang menyelimuti mereka juga menjadi lemah. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, hampir tidak dapat melihat, beberapa jejak energi spiritual terus-menerus ditarik menuju kuali. Dan sebaliknya, seluruh kolam darah tampaknya menerima dampak kekuatan besar yang tak terlihat, pada permukaan cairan yang besar, di mana-mana tampak menggelegak, gelembung cairan terus-menerus memecah permukaan, mengeluarkan erangan yang dalam. Pada saat yang sama,
genangan darah yang sebagian besar tidak bergerak, mulai berputar, dari sinar udara yang bersinar ke bawah, ke genangan darah, di mana ia menyentuh, cairan itu melonjak. Di udara, bau darah yang kental merembes. Di kuali, area yang tersisa di mana wajah dewa yang mengerikan itu, akhirnya juga berubah warna yang sama dengan sisa tubuh kuali kuno. Seluruh kuali sekarang tampak seolah-olah telah berubah sepenuhnya, tidak lagi terlihat primitif. Sebaliknya, setelah menyerap sejumlah besar energi spiritual, kekuatan aneh di dalam kuali ini, tampaknya dirangsang keluar sekarang. Melayang di udara, apa yang diawasi kuali, seolah-olah segala sesuatu di bawahnya bersujud di depannya. Dan di ruang besar, di sekitar kuali, terdengar suara guntur dan kilat yang tidak jelas. Dan beresonansi dengan itu, cahaya aneh di sekitar kuali berdenyut, seolah-olah manusia bernafas, sangat aneh. Sebuah kekuatan tak terlihat, tampaknya berada di ruang yang luas ini, diam-diam mengerami, namun juga seperti dewa yang telah tertidur selama ribuan dan ribuan tahun, akan segera dibangunkan. Kekuatan aneh dan bergejolak itu, seperti ombak liar yang mengamuk di atas genangan darah, membanting dengan liar ke dinding batu di sekitarnya. Menonton pemandangan aneh, Raja Hantu dan Tuan Hantu berdiri berdampingan, tidak berbicara. Namun yang jelas dari keduanya, tidak ada sedikit pun rasa takut ataupun penarikan diri. Setelah waktu yang lama, Raja Hantu tertawa terbahak-bahak, berkata, sungguh menakjubkan, 49 hari belum selesai, formasi darah 4 dewa belum terbentuk, dan sudah memiliki kekuatan seperti itu. Tuan Ghost tidak segera menanggapi, setelah beberapa saat, berkata, Kepala Sekte, gempa aneh beberapa hari yang lalu, memang disebabkan oleh formasi darah 4 dewa ini, saya gagal melindungi formasi, Kepala Sekte tolong beri saya hukuman. Petik 2. Raja Hantu melambaikan tangannya, juga tidak melihat Tuan Hantu, melangkah, matanya masih tertuju pada kuali, berkata, masalah kecil, tidak perlu menyebutkannya, kekuatan formasi ini terlalu kuat, bahkan aku juga melakukannya. Tidak mengharapkan itu, tidak dapat dihindari bahwa Anda membuat kesalahan. Petik 2. Tuan Ghost ragu-ragu sejenak, berkata, terima kasih banyak atas kemurahan hati Kepala Sekte, hanya saja. Raja Hantu berbalik dan bertanya, ada apa? Mata Tuan Hantu bertemu dengan Raja Hantu, terkejut di hatinya, merasakan mata Raja Hantu luar biasa menusuk, bahkan dengan keterampilannya saat ini, dia merasa tidak dapat menatapnya. Beberapa pikiran melintas di benaknya, tetapi untungnya dia memiliki kerudung hitam, yang lain tidak dapat mengatakan ekspresinya, setidaknya dari nada suaranya, itu masih tenang, seperti yang disebutkan oleh Kepala Sekte, kekuatan formasi darah 4 dewa ini sangat kuat. Dan saat penyelesaian formasi mendekat, kekuatan spiritual hanya akan menjadi lebih kuat, meskipun saya telah meletakkan 18 mantra larangan di sekitar kolam, tetapi jujur, saya juga tidak percaya diri, terutama pada hari terakhir, ketika formasi akan selesai, itu pasti akan mengguncang bumi, apakah mantra pelarangan ini akan berhasil atau tidak, saya tidak tahu. Raja Hantu mencibir, berkata, jadi, lalu apa? Tuan Ghost menahan napas sejenak, memandang Raja Hantu, setelah beberapa saat berkata, saya hanya mengingatkan Kepala Sekte, jika ada kebutuhan, mungkin ingin mengirim murid-murid berketerampilan rendah itu keluar dari gunung. Mata Raja Hantu bersinar dengan kilatan keras, berpunuk dan berkata, tidak perlu. Tuan Ghost tidak berbicara. Raja Hantu dengan dingin berkata, formasi langit dan bumi ini, mengumpulkan esensi dari 4 binatang spiritual dan memelihara dengan darah, memiliki energi setan darah, sehingga dapat membuka pintu Asura, bahkan jika ada beberapa yang akan pengorbanan, itu bukan sesuatu yang serius. Tuan Ghost mengangguk, berkata, ya, saya mengerti. Raja Hantu, haha, tertawa, sikapnya arogan, dia berbalik, menarik napas dalam-dalam, matanya kembali ke kuali, melihat kuali yang selalu berubah, matanya mulai terlihat mabuk. Dan di belakangnya, mata Tuan Hantu tampak seperti sedang merenung, tetapi apa yang terkandung di matanya jelas bukan fanatisme, melainkan ketenangan dan kejernihan yang dingin. Bukit Qingyun, Lembah Longsou. Lembah Longsou di antara 7 cabang Qingyun, berada di urutan kedua setelah puncak Tongtian yang tinggi dan curam, menjulang di atas. Malam ini langit gelap dan angin kencang, di belakang Lembah Longsou di hutan terpencil tertentu, jalan kecil berliku terbentang di depan, berkelok-kelok di hutan. Angin dingin bertiup, 2 sosok satu tinggi dan satu pendek turun dari langit, mendarat di jalan kecil ini, itu adalah Tao Chang Song dan Jin Pinger. Di sini jauh dari gunung di depan mereka tempat para murid tinggal di bangunan kuil, jarang ada orang yang datang ke sini dan pada larut malam ini, tidak ada suara manusia.
Mata Taois Chang Song dingin, melirik sekeliling, sekali lagi menatap langit, tiba-tiba mendengus. Jin Pinger menatapnya dengan penuh minat, berkata, "Mengapa, pendeta, Anda terlihat sangat marah?" Taois Chang Song dengan dingin menjawab, "Para murid semakin tidak berguna, betapa sia-sianya usahaku di masa lalu." Jin Pinger menatapnya dengan rasa ingin tahu, berkata, "Ada apa?" Taois Chang Song mendengus, berjalan di sepanjang jalan kecil, dengan dingin berkata, "Ini adalah tempat penting di mana segel surga berada, meskipun terlihat hampir sama dengan tempat lain, tetapi leluhur untuk setiap generasi telah menginstruksikan bahwa setiap murid cabang harus menjaganya." Dengan kewaspadaan, melihat waktu itu baru jam 9 sampai 11 malam, namun sudah tidak ada orang di sekitar, itu benar-benar sekelompok yang tidak berguna. Petik 2. Jin Pinger tersenyum dan berkata, "Bukankah lebih baik bagi kami untuk menyelesaikan tugas kami? Anda harus bahagia." Taois Chang Song sekali lagi mendengus, tetapi wajahnya jelas tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, sebaliknya dia dalam suasana hati yang sangat buruk, melangkah ke depan. Jin Pinger mengikuti di belakang, tertawa dan berkata, "Sebenarnya kamu tidak bisa menyalahkan murid sekte King Yun itu, seperti yang aku tahu, dalam 1000 tahun, tidak banyak waktu di mana sekte King Yun membuka 7 pegunungan segel surga. Dan baru-baru ini dalam bencana binatang iblis, dewa binatang itu benar-benar terlalu kuat, mereka tidak punya pilihan selain membukanya sekali. Jika itu yang lain, sudah lama tidak digunakan, selain itu para tetua seperti Anda sangat bungkam tentang hal-hal seperti itu. Murid biasa hanya akan berpikir itu hanya area terlarang yang umum, bahkan jika mereka malas untuk beberapa kali, juga diharapkan." Senyumnya memikat, berkata kepada Taois Chang Song, "Dan lebih jauh lagi, Anda telah memimpin, mendengar bahwa selama beberapa dekade terakhir di Bukit King Yun, hal-hal sepele dan penting, terutama pertahanan semuanya diputuskan oleh Anda, para murid yang berpatroli itu. Tidak dapat menemukan kita, tidak dapat menyalahkan mereka juga bukan." Taois Chang Song masih dalam suasana hati yang buruk, baginya, setiap rumput dan pohon di Bukit King Yun, berbeda dari tempat lain, belum lama ini, dia adalah penguasa lembah ini. Jalan masa lalu, apakah itu benar? Taois Chang Song tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Seolah ingin membuang beberapa pemikiran, melangkah ke depan, Jin Pinger melihat ke belakang, sepertinya kurang lebih memahami perasaannya, hanya saja dia jelas bukan orang yang baik atau baik, matanya mengungkapkan kegembiraannya. Bibirnya sedikit melengkung ke atas, meningkatkan wajahnya yang cantik, langkahnya tampak ringan, mengikuti di belakang Tao Chang Song, berjalan jauh ke gunung belakang lembah Longsou. Jalan ini memang panjang, berkelok-kelok untuk jarak yang jauh, ujungnya masih belum terlihat, dan saat jalan masuk lebih dalam, rerumputan liar di samping jalan bertambah, secara bertahap menutupi jalan setapak, ternyata tidak ada yang berjalan di sini selama beberapa waktu. Lama. Saat rerumputan liar berangsur-angsur ditumbuhi ke jalan setapak, ekspresi Tao Chang Song menjadi lebih buruk, hampir tampak pucat. Jin Pinger tidak berbicara dengannya, hanya mengikuti di belakang, memperhatikan sosok punggungnya yang tinggi, dia tiba-tiba merasa, pria ini mungkin bukan hanya pengkhianat fraksi baik. Tetapi meskipun begitu, siapa yang peduli? Tao Chang Song hari ini, jika dia ditemukan oleh mantan sektenya, kemungkinan besar itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati, dan hanya 10 tahun yang lalu, dia adalah sosok dengan otoritas paling besar di sekte nomor 1 dunia, siapa yang menyangka akan hal ini? Pasang surut kehidupan, banyak liku-liku, tidak tahu di dunia mistik gaib, apakah manusia yang menentukannya, atau ditentukan oleh surga dan itulah mengapa ada pepatah bahwa surga bermain dengan manusia. Jin Pinger saat dia berjalan, mau tidak mau memikirkan Xiao Huan, wanita muda yang memiliki takdir hubungan dengannya, melihat usianya yang masih muda, dia sepertinya terjerat oleh cinta. Memikirkan Xiao Huan, ekspresinya berubah santai, beberapa derajat kehangatan, atau mungkin hanya wanita itu, adalah satu-satunya orang yang bisa membuka hatinya. Atau mungkin di masa depan jika ada kesempatan, akan menyenangkan untuk menjelajahi dunia bersama Xiao Huan. Bibir Jin Pinger perlahan mengungkapkan senyum tipis, tetapi senyum ini dengan cepat memudar, dia berhenti. Karena Taois Chang Song yang ada di depannya juga berhenti, menghela nafas panjang, mendengar desahannya, sepertinya bercampur dengan emosi yang aneh, perlahan berkata, "Ini dia, lokasi segel surga lembah Longsou lembah King Yun." Jalan di bawah kaki mereka akhirnya mencapai akhir, Jin Pinger berjalan dan tertegun, wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan, berbalik dan menatap Tao Chang Song, berkata, "Apa, ini segel surga?" Taois Chang Song tanpa ekspresi, hanya mengangguk dengan acuh tak acuh. Ditampilkan di hadapan mereka,
bukanlah senjata surgawi-surgawi yang mempesona, itu juga bukan bangunan kuil megah yang bermartabat. Sebelum datang ke sini, Jin Pinger telah memikirkannya berkali-kali, tetapi tidak peduli apa yang tidak dapat dia bayangkan, segel surga yang legendaris akan menjadi seperti ini. Di depannya, ada lubang tanah biasa. Jika dikatakan jika ada perbedaan, itu adalah lubang tanah ini lebih besar dan lebih dalam, lubang tanah yang besar, tetapi melihat vegetasi liar di lubang bumi, tanah runtuh, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu hanya biasa. Lubang tanah, bagaimana kelihatannya itu terhubung dengan formasi pedang Zhu Xian yang terkenal. Jin Pinger untuk saat ini masih merasa sulit untuk menerima, tetapi Tao Chang Song sudah melompat turun, berdiri di lubang dan memberi isyarat pada Jin Pinger. Jin Pinger menghela nafas dan juga melompat turun. Ketika Jin Pinger mendarat di lubang, dia mencium aroma kental yang hanya dimiliki bumi. Dia melihat ke atas dan menyadari bahwa meskipun lubangnya agak dalam, melihat dari atas dia tidak merasakan apa-apa. Hanya ketika dia berada di bawah, dia menyadari bahwa itu sebenarnya sekitar kedalaman 1,5 manusia. Tanah di lubang itu tidak sekencang jalan setapak, agak lunak tapi untungnya beberapa hari terakhir tidak hujan, tanahnya masih kering tapi gundukan dan lubang tak terhindarkan. Jin Pinger mengikuti Taois Chang Song, berjalan jauh ke dalam lubang. Topologi di sini miring ke dalam, ketika mereka berjalan masuk, melihat pepohonan di sekitarnya dan lembah-lembah yang jauh, mereka tampak menjulang dan secara bertahap menjadi tidak berarti. Pikiran aneh itu bermain di benak Jin Pinger, membuatnya tidak nyaman, tetapi meskipun lubangnya agak besar, itu tidak terbatas. Segera Tao Chang Song berhenti, Jin Pinger juga. Saat ini mereka berada di tengah lubang, beberapa tumpukan lumpur ditumpuk bersama, membentuk gundukan kecil, di atasnya sebuah tongkat kayu bundar sepanjang 3 ci panjang 1 ci dimasukkan secara miring. Taois Chang Song diam-diam melihat tongkat bundar yang sudah lapuk, tidak berbicara, kilatan aneh di matanya. Saat berikutnya, tanpa berbicara dia akan melangkah maju, tetapi pada saat ini, Jin Pinger tiba-tiba memanggil, "Pendeta, harap tunggu." Taois Chang Song berbalik dan menatap Jin Pinger, berkata, "Ada apa?" Jin Pinger berkata, "Tolong biarkan aku melihat-lihat." Taois Chang Song terkejut, tidak berbicara, Jin Pinger malah mendongak, perlahan berbalik. Saat ini adalah titik tertinggi lembah Long Shou, tetapi daerah tinggi berbahaya lembah Long Shou menjorok ke arah langit. Ada banyak tempat yang lebih tinggi dari sini, tidak hanya tempat ini. Jin Pinger berdiri di tengah, melihat puncak-puncak tinggi di arah timur, barat dan utara. Melihat dari lubang ini, puncak-puncak itu tampak agak miring, seperti 3 jari akan menutup dan tempat ini tepat di tengah. Saat ini malam sudah gelap, infirmamen seperti tinta. Jin Pinger mencari sebentar, merasa bahwa langit akan turun dan merasa pusing. Tapi bagaimanapun juga dia bukan orang biasa, dia membuang muka dan menenangkan diri. Setelah itu tatapannya menyapu melewati lubang ini, tubuhnya tiba-tiba seperti ditopang oleh angin lembut, melayang dan mendarat di atas balok bulat 3 ci itu, dan kemudian melihat sekeliling lagi. Taois Chang Song mengerutkan kening, tetapi matanya mengandung beberapa kekaguman. Setelah beberapa saat, Jin Pinger menghela nafas, bertepuk tangan dan berkata, "Pemikiran yang bagus, pandangan ke depan yang baik, leluhur sekte King Yun mana yang menemukan tempat spiritual ini, itu benar-benar pemandangan ilahi yang unik, energi spiritual puncak gunung, semua berkumpul di sini, dan dengan 3 puncak bersama-sama, tidak tumpah." Tetapi yang lebih mengesankan, adalah kayu misterius 1000 tahun ini, terlihat tumpul, tetapi tepat dimasukkan ke titik terlemah saluran energi lubang spiritual ini, seperti memukul titik fatal seekor ular, dengan kayu misterius kering dan energi berat, menekan energi spiritual yang melimpah dari gunung ini, itu benar-benar mengesankan, mengesankan. Dia bertepuk tangan dan memuji, tetapi itu semua adalah kata-kata yang tulus. Taois Chang Song menatapnya, ekspresinya secara tidak sadar mereda. Saat berikutnya, dia dengan acuh tak acuh berkata, mengamati energi gunung, yang menggali lubang ini adalah guru pendiri sekte King Yun kami King Yunzi. Seperti untuk meletakkan kayu misterius terlarang ini, tidak ada catatan, beberapa mengatakan itu adalah pendiri King Yunzi, beberapa juga mengatakan bahwa pendiri King Ye yang mendirikan formasi Zhu Xian. Jin Pinger mengangguk, berkata, "Sebenarnya saya tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte King Yun, tetapi hari ini, saya menyadari bahwa leluhur sekte Anda semua adalah orang-orang yang berbakat dan luar biasa. Saya jauh dari itu, sepertinya reputasi terkenal benar-benar dapat dibuktikan." Taois Chang Song mendengus, wajahnya menunjukkan ekspresi bangga, berkata, "Sekte King Yun selama beberapa ribu tahun, bagaimana bisa dibandingkan dengan sekte kecil dan kecil lainnya, seperti untuk generasi leluhur King Yun kita, yang secara alami akan genap."
Berbicara di tengah jalan, suaranya tiba-tiba berkurang dan sampai akhir, serak dan tidak terdengar. Jin Pinger diam-diam melompat turun dari tongkat, entah kenapa tanpa sadar dia juga merasa sedih, tidak ingin melihat Tao Chang Song sekarang. Orang yang sangat bangga dengan King Yun ini, apakah dia pelaku pertama yang mengkhianati King Yun? Seseorang, bagaimana bisa hanya kalimat, baik jahat, untuk membedakan? Di dalam lubang, semuanya sunyi, sosok Taois Chang Song melihat dari belakang, tegak dan lurus, masih terlihat tinggi dan lebar, hanya saja ekspresinya, tampak tersembunyi di dalam keheningan dan bayangan, mengaburkan. Setelah waktu yang lama, suara dalam Tao Chang Song, perlahan berbicara, kami telah menunda cukup lama, mari kita mulai. Jin Pinger mengangguk dan berkata, apa yang harus dilakukan, tolong katakan. Angin gunung bertiup dengan lembut, pepohonan lebat di sekitarnya bergoyang tertiup angin, langit malam melayang rendah, suara-suara terdengar dari dalam lubang bumi yang dalam tanpa henti. Setelah berlangsung beberapa saat, tiba-tiba berhenti dan kemudian erangan teredam, ada sesuatu terlempar keluar dari lubang, mendarat berat di jalan kecil di samping lubang. Di bawah cahaya bintang yang redup, itu adalah kayu misterius berusia 1000 tahun itu. Dan setelah beberapa saat, suara gemerisik pakaian terdengar, Jin Pinger dan Tao Chang Song melompat bersama. Dengan keterampilan mereka, mereka terlihat agak kelelahan, ternyata untuk mengubah saluran energi lubang spiritual ini, tidak semudah itu. Napas Jin Pinger menjadi tenang, mengerutkan kening dan bertanya kepada Taois Chang Song, karena kita di sini untuk menghancurkan segel surga, jika sesuatu terjadi di masa depan, Sekte King Yun tidak akan dapat menggunakan energi spiritual 7 gunung untuk membantu formasi pedang Zuxian, mengapa kita tidak menarik saja kayu misterius berusia 1000 tahun itu, dan sebaliknya harus secara paksa mengubah tempat di mana saluran energi bertemu, bukankah itu melakukan sesuatu yang tidak perlu? Taois Chang Song menggelengkan kepalanya, berkata, Bukit King Yun ini adalah tempat yang menguntungkan di bumi, energi spiritual yang melimpah, dan juga karena itu, pendiri King Yunzi akan menghargai tempat ini. Hanya mencabut kayu hanya akan membiarkan energi spiritual bocor, tetapi energi spiritual bumi berlimpah di tempat pertama, kedua ada 3 puncak berkumpul di sini, bahkan lebih sulit untuk membiarkan energi spiritual bocor. Hanya dengan mengubah tempat di mana energi berkumpul, untuk menjauhkannya dari formasi 3 puncak yang rapat dan buatan surga ini, kita dapat memanfaatkan ketinggian tinggi dan angin kencang, untuk membubarkannya secara perlahan. Di masa depan jika seseorang menggunakan formasi Zuxian, meskipun energi spiritual lembah Long Shou masih berlimpah, tetapi akan tersebar di sekitar gunung, tidak lagi terakumulasi. Jin Pinger kemudian mengerti, mengangguk dan setuju, dia kemudian bertanya, sekarang segel surga lembah Long Shou telah dihancurkan, bagaimana dengan 6 lainnya? Taois Chang Song terdiam sejenak, menggelengkan kepalanya berkata, kita hanya bisa paling banyak menghancurkan Sunset Valley, kembalinya lembah angin dan segel surga lembah matahari pagi, adapun puncak Tongtian, lembah bambu besar dan lembah bambu kecil, aku khawatir kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jin Pinger dengan penasaran bertanya, apa itu? Taois Chang Song dengan acuh tak acuh berkata, puncak Tongtian adalah cabang utama King Yun. Belum lagi keamanannya akan menjadi yang paling ketat, hanya saja energi spiritual bukanlah masalah sepele. Ketika formasi pedang Zuxian diaktifkan, energi spiritual puncak Tongtian telah selalu menjadi sumber utama, dibantu oleh 6 gunung, seperti yang dikatakan tarik rambut dan Anda menggerakkan seluruh tubuh. Dengan sedikit perubahan, saudara senior saya Daoxuan dengan keterampilan mendalam ini akan tahu, oleh karena itu kami tidak dapat menyentuhnya. Petik 2. Dia berhenti dan berkata, lembah matahari terbenam, kembalinya lembah angin, dan lokasi segel surga lembah matahari pagi saya sadar, saya kira itu tidak akan terlalu sulit, tetapi untuk lembah bambu besar dan lembah bambu kecil, saya tidak tahu di mana lokasi segelnya. Jin Pinger bertanya lagi, dan mengapa begitu? Taois Chang Song terdiam sejenak, berkata, lembah bambu kecil selalu hanya menerima murid perempuan, dijaga ketat, pemimpin cabang guru Suyue juga karakter yang aneh, tidak akan membiarkan personel yang tidak relevan masuk, belum lagi surga. Segel hal yang begitu penting, adapun lembah bambu besar, saya selalu tidak akur dengan Tian Bolis dan Suru. Tian Bolis juga orang yang sombong, tidak memiliki banyak murid dan tidak menonjol, namun menyembunyikan dan menyembunyikannya, sama sekali tidak membiarkan siapapun tahu di mana itu. Jin Pinger tidak bisa tidak menganggapnya lucu, tetapi segera mengerutkan kening dan berkata, lalu jika kita hanya menghancurkan 4, apakah itu terlalu sedikit? Taois Chang Song menggelengkan kepalanya, berkata, tidak begitu. Dari apa yang saya tahu,
selama lebih dari setengah dari 7 energi terpengaruh. Mantra pelarangan segel surga tidak akan berfungsi, karena sumber utama energi puncak Tongtian terlalu kuat, dan bahkan memiliki niat jahat, dan membutuhkan 6 energi lainnya untuk masuk untuk menyeimbangkannya. Jika hanya 1 atau 2 itu masih baik-baik saja, tetapi jika 4 energi hilang pada saat yang sama, kemungkinan besar bahkan akan menjadi masalah apakah mereka bisa menggunakan formasi pedang Zuxian. Jin Pinger menilai Taois Chang Song dari atas ke bawah, tiba-tiba tertawa dan berkata, "Pendeta, Anda benar-benar berpandangan jauh ke depan dan berwawasan luas. Hal-hal ini, kemungkinan besar tidak hanya ada dalam pikiran Anda selama 1 atau 2 hari." Wajah Taois Chang Song berubah tegas, memandang Jin Pinger, tetapi dia masih tersenyum, tidak memiliki niat sedikit pun untuk memalingkan muka. Setelah beberapa saat, Taois Chang Song malah memalingkan muka, tanpa berbicara, berbalik dan meninggalkan lubang ini. Jin Pinger membuang muka, melihat bahwa kayu misterius itu diam-diam tergeletak di samping jalan setapak, dia tersenyum dan menendang kayu itu ke rerumputan, dan kemudian mengikuti Tao Chang Song. Di belakangnya, lubang tanah misterius yang penuh teka-teki itu, seperti biasanya, hanyalah lubang tanah yang tampak biasa.